Suara kedengeran ya? Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar Universitas Surapati
yang bertema peluang bisnis di masa pandemi COVID-19. Kami ucapkan salam hormat kepada Rektor Universitas Surapati yang kami hormati Ibu Nizma Khalifah STMM dan juga Direktur Pasca Sarjana Universitas Surapati yang kami hormati Bapak Dr. Edi Supriyadi MSI MM. Juga pemateri yang terhormat Bapak Bambang Iman Santoso STMM selaku dosen Universitas Surapati juga CEO Neuronesia Learning Center. Serta moderator acara kita yaitu Bapak Bakti Tony Endaryono, SEMM, selaku dosen Universitas Surapati dan juga Dekan Fakultas Syariah Ian Laroiba. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat dan hidayahnya sehingga kumpul pada acara webinar sore ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melimpahkan kesehatan dan keselamatan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu, mari kita buka acara webinar ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, sebelum memasuki Ali, kepada seluruh peserta yang tergabung di Zoom, bila nanti ada pertanyaan, bisa langsung aja disampaikan melalui selanjutnya acara akan dipandu oleh moderator kita, yaitu kami persilahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du, dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih pada MC atas waktunya diberikan kepada saya. Yang saya hormati Rektor Universitas Surapati Ibu Nizma Khalifah STMM beserta jajaran. Yang saya hormati Direktur Pasca Sarjana Universitas Surapati Bapak Dr. Edi Supriyadi MSI MM. Dan yang saya hormati dan saya banggakan narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita adalah Bapak Bambang Iman Santoso MM. Beliau adalah motivator yang luar biasa. Beliau adalah CEO Neuronesia Learning Center Indonesia. Beliau selain sebagai motivator yang luar biasa, kiprah beliau adalah selain sebagai dosen, beliau saat ini menjabat beberapa direktur manajer di perusahaan swasta yang ada di Indonesia, yang salah satunya adalah PT Bersama Indonesia Sukses, dan pernah menjabat sebagai supervisor production di PT Radio Pambros. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Universitas Surapati khususnya, dan Bapak Ibu dosen umumnya yang hadir pada kegiatan webinar hari ini, serta mahasiswa dan mahasiswi yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya. Bapak dan Ibu peserta webinar sore hari yang saya hormati, tibalah waktunya kegiatan inti webinar Universitas Surapati dengan tema peluang bisnis di masa pandemi COVID-19 yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Dan bagi para Bapak dan Ibu peserta yang ingin bertanya nanti di sesi akhir, bisa disampaikan melalui via chat yang ada di aplikasi ini dengan menyebutkan nama dan pertanyaannya. Dan bagi peserta yang ingin mendapatkan sertifikat nanti akan diberikan sesuai dengan registrasi awal dan sesuai dengan pilihannya. Dan untuk itu acara inti webinar ini akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Bambang Iman Santoso. Kepada Bapak Bambang, kami persilakan Pak untuk waktu mungkin sampai dengan 17.00, nanti akan ditambah dengan sesi tanya jawab. Kepada Bapak Bambang, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Bakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Bu Rektor, Pak Edi ya, dengan teman-teman semua.
teman-teman pengajar, staf pengajar, mahasiswa-mahasiswi kami ya yang tercinta. Santai aja ya. Saya inginnya jangan tegang, santai aja supaya apa yang kita sampaikan, yang kita diskusikan di sini menjadi satu yang benar-benar bermanfaat ya, gitu kira-kira. Betul, Pak. Saya coba share ya, Pak Bakti. Izin saya share. Mbak Aya, terima kasih ya. Oke, ini slide-nya banyak, tapi di bawah fun aja ya, di bawah seneng aja. Jadi saya akan stripping, akan lari. Akan lari, mudah-mudahan selesai gitu ya. Nanti kita lebih banyak tanya jawabnya. Oke, di sini judulnya seperti di flyer-nya ya. Jadi konsisten ya, artinya gambarnya, namanya, karena membawa kata-kata marketing. Jadi penampilan semua harus benar nih, katanya harus sesuai, harus konsisten. Bahkan saya pakai bajunya sama di poster gitu Pak. Ini supaya optimal ya, supaya Universitas Surapati benar-benar menjadi universitas yang terkemuka, amin ya, yang terus memproduksi sarjana-sarjana yang benar-benar tidak hanya pinter di kelas, tapi juga bermanfaat di masyarakat. Oke. Nah, ini judulnya Peluang Bisnis Masa Pandemi COVID-19. Semua orang tahu ya, kita ini lagi dalam keadaan yang tidak tentu, bahkan belum tahu, satupun orang nggak ada yang tahu gitu ya. Semua estimasi, katanya akhir tahun ini gitu ya. Tapi kita nggak tahu gitu. Bahkan Jakarta udah menetapkan lagi ya, mulai besok mulai hari Senin ya, PSBB kembali full gitu ya. Bahkan lebih ketat. Oke, agenda kita dari 85 slide. Nanti saya share ya. Nanti lewat Pak Bakti kali ya kita share. Saya kasih PDF-nya atau nanti kasih link download. Terus buat mahasiswa mungkin penting ya, silakan mengisi daftar hadir. Teman-teman juga sudah ngisi yang ingin memperoleh sertifikat. Jadi saya multitasking, nggak apa-apa ya. Ini ada beberapa yang masih di-admit. Oke, indeksnya ini. Jadi pertama, perubahan mendatangkan peluang. Jadi bukan karena kita orang marketing ya, terlalu optimis, enggak. Tapi memang kita, otak kita harus di-setting seperti itu. Dan memang ternyata benar gitu ya. Pak Bakti, suara saya jelas nggak? Kalau kurang jelas kasih tahu aja. Terus yang kedua, bagus, Pak. Bagaimana kita dan customer menyikapinya. Karena di sini judulnya Peluang Bisnis di Masa Pandemi COVID-19 dan di Neuromarketing Perspektif. Artinya menurut perspektif pemasaran, tapi sudah yang modern, berbasiskan neuroscience atau berbasiskan ilmu kotak. Keilmuan ya. Gitu. Yang ketiga, kelemahan pendekatan pemasaran tradisional. Apa sih yang perlu disempurnakan? Berarti bukan marketing yang lalu salah semua, enggak. Tapi tuntutan zaman. Terus yang keempat, proses keputusan otak pelanggan. Yang kelima, aplikasi neuromarketing research untuk perilaku ya. Perilaku pelanggan atau customer behavior. Sekarang judulnya bukan consumer behavior, tapi sudah menjadi consumer neuroscience kalau di negara-negara maju. Oke, yang terakhir, tips memanfaatkan peluang pandemi. Jadi supaya pulang dari sini, selesai dari acara ini, walaupun acara ini virtual, tapi dapat sesuatu gitu ya. Kira-kira. Oke, yang pertama saya kasih tahu bahwa perubahan itu tidak lain karena adanya disrupsi teknologi yang begitu cepat, terutama teknologi informasi. Menimbulkan apa? Semua orang sudah ngomong VUCA ya, teman-teman. Mahasiswa harus lebih advance ya. VUCA itu V-nya adalah volatile, bergejolak, U-nya uncertain, C-nya kompleks, rumit, A-nya ambigu, membingungkan. Terus, belum lagi VUCA, belum lagi tahun politik baru selesai 2 tahun kemarin, aduh ini kita sebagai pengusaha babak belur deh. Kalau yang karyawan enak ya, tinggal tunggu akhir bulan gajian gitu ya. Tapi yang pengusaha 2 tahun kemarin itu babak belur, karena tahun politik. 01, 02, 01, 02. Itu dipakai penuh dengan ketidakpastian, kadang-kadang dipakai sebagai alasan untuk tidak bayar tepat gitu ya. Pelanggan-pelanggan kita suka bayar lambat gitu ya, nggak cuma 8 bulan, 10 bulan, bukan curhat nih teman-teman, fakta kenyataan gitu, sampai bahkan setahun 2 tahun gitu loh. Nah, baru tahun 2020 mau buka jendela, wah ini tahun optimis buat para pengusaha. Ternyata COVID ya.
bulan Februari sudah diumumkan ya oleh Badan Dunia WHO. Terus Pak Jokowi juga pertengahan Maret ya menyatakan sebagai bencana nasional. Tapi apakah kita larut begitu aja? Ternyata tidak boleh gitu ya. Dan justru kita bahas sekarang. Nah, kemarin Bapak, Ibu-ibu semua ya di tempat mana itu ngomongnya industri 1, 2, 3, 4. Industri 4.0 begitu ngetop 2-3 tahun terakhir. Ya. Jadi ada masing-masing tuh step-step industri dicirikan seperti apa gitu ya. Tapi saya nggak mau bahas nggak terjebak dengan terminologi. Apalagi industri 4.0. Saya lebih suka dengan perspektif Jepang. Jepang menggunakannya society. Dan hari ini bukan society 4.0, tapi society 5.0. Apa sih society itu? Jadi ternyata society 1.0 itu adalah bagaimana manusia lagi itu nyari makanan berburu. Ya, buru, membunuh binatang gitu ya. Terus society 2.0 udah nggak lebih emosional karena udah nggak banyak makan daging, tapi bercocok tanam. Ya, nyari makannya cocok tanam. Yang ketiga, industri. Industri yang tadi 1, 2, 3, 4 itu sebenarnya. Terakhir, information society. Nah, yang kelima sekarang ini dibilangnya super smart society. Apa sih yang dimaksud super smart society? Mungkin ada yang bisa jawab, di sini silakan. Jadi saya lebih senangnya karena Jepang nggak memperhatikan dari sisi teknologi, tapi lebih daripada orangnya. Dan society 5.0 itu tidak lain human-centered society. Artinya dia lebih menekankan kepada manusianya. Bukan perubahan itu sendiri, bukan teknologi yang maju, modern segala macam, tapi kita ke diri kita, masing-masing individunya. Nah, akhirnya welcome society 5.0 ya. Nah, tapi kita nggak perlu takut karena otak kita punya kemampuan. Ternyata otak kita jauh lebih dahsyat dan sudah dipersiapkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita memang bisa beradaptasi di segala zaman. Nah, tinggal perubahan yang volatile itu bergejolak, gitu. Nanti kita lihat ini. Ternyata kalau kita breakdown ya, ini nature-nya otak itu pertama suka pembaruan. Satu yang dikenal dia suka familiarity. Dan suka diprediksi, yang bisa diprediksi. Makin bisa diprediksi, makin suka. Makin nggak bisa diprediksi, makin stres. Makin monoton, makin stres. Gitu. Tapi makin tidak dikenal, makin stres juga. Jadi kita lihat aja nih. Nah, kalau kita berada di sini, perubahannya dikenal, tapi juga bisa diprediksi, itu artinya bergejolak, cukup memberikan arahan. Jadi produsen ke customer juga begitu. Leader ke bawahan juga begitu. Ke pimpinan kepada timnya. Kita beri vision. Tapi kalau misalnya perubahannya dikenal, tapi tidak bisa diprediksi, kita beli pemahaman, understanding. Karena penuh ketidakpastian, uncertainty. Itu kira-kira. Nah, kok bisa begitu ya? Bisa. Misalnya COVID-19 ya. Itu buat sebagian orang, dia bisa diprediksi. Karena ini pandemi pernah kan dulu-dulu, hanya virusnya berbeda. Jadi ada polanya gitu, statistiknya ada normal distribusi, segala macam. Kalau ditarik, lebih landai, tapi lebih lama. Tapi kalau dipadetin lebih cepat, tapi yang meninggal lebih banyak karena kan dia kurvanya begini ya. Itu bisa diprediksi, bisa dipelajari. Tapi tidak dikenal. Yang nggak dikenal kan jenis virusnya ya. Jadi kalau dia dikenal, tidak bisa diprediksi. Buat orang mungkin ya sebagian yang males baca literasinya, dia perlu diberi pemahaman. Tapi kalau dia tidak dikenal, tapi bisa diprediksi, perubahan itu dibilang kompleks, rumit. Kita sebagai pemimpin, kita sebagai penyedia, produsen, gitu ya, mau jualan apa nih? Kita perlu pemahaman customer itu dibeli clarity, penjelasan. Jadi kayak benang kusut tuh satu-satu diuraikan. Nggak perlu digunting. Digunting itu kalau saja tidak ada pilihan lain dan waktunya mendesak. Yang terakhir, ini yang paling bahaya secara psikologis, secara otak, udah tidak dikenal, tidak dapat diprediksi. Kita hanya bisa mengendorse tim kita hanya bisa mempengaruhi customer kita supaya agile. Ya, kita jangan terjebak di sini, kita lebih cepat. Nah, akhirnya ada lagi istilah-istilah. Ada VUCA, ada tuna. Tuna itu sama aja sebenarnya, T-nya turbulensi gitu ya. N-nya novelty gitu. Tapi tambah dua kata D, dua huruf D. D pertama adalah disruption. Di Indonesia aja disruption-nya berisik ya, ribut, bertentangan.
disruptif atau disruptif. Disruptif sudah terjadi atau disruptif kata sifat gitu ya. Itu aja diperdebatkan kita. Kita lagi sedang berdiskusi ya. Nah, saya ngambil jalan tengahnya, disruption lah. Artinya terjadi terus. Hari ini disruption paling gede ya paling besar ya, yaitu teknologi informasi, Bang. D1 lagi adalah diversity. Jadi karena kemajuan teknologi informasi itu cepat sekali gitu ya. Akhirnya semua orang mempunyai akses informasi yang sama. Mau dia driver, mau dia asisten rumah tangga, alias pembantu, tukang bakso, tukang somai, supervisor, manajer, semua punya akses informasi yang sama. Sementara memiliki latar belakang yang berbeda. Beda agama, beda daerah, beda bahasa, dan seterusnya. Tapi dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang makin cepat, perbedaannya makin bervariasi. Diversity menjadi satu potensi kalau kita tahu how to manage-nya. Sama kayak pada saat kita menyediakan barang atau jasa. Kan konsumen beda-beda. Ada yang sukanya warna merah, ada yang suka warna kuning, gitu ya. Nah, yang paling penting kita bagaimana bisa menyikapi diversity. Nah, ini yang tadi. Terus COVID, hari ini COVID. Wah, stres, banyak stres, pusing. Gimana dong? Nah, sebagai marketer sejati, selalu ada peluang. Kalau yang mengimani, khususnya mohon maaf, khususnya beragama Islam, bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau nggak yakin juga, ya sains begini, agama udah bilang begini, kita masih nggak, ya berarti ada problem di diri kita. Itu yang kita harus benahi. Nah, ini jadi presentasi-presentasi ini yang penting yang background-nya hitam. Itu topik-topik utamanya. Seperti ini. Lantas bagaimana sebaliknya kita menyikapi, bagaimana customer menyikapinya. Itu yang paling penting kan. Kalau kita mau jualan, kita mau bikin perusahaan nih Pak, mau membesarkan usaha, ya kita harus tahu customer-nya. Dengan ada profit gimana customer-nya. Kita lihat ya. Nah, ternyata baik kita maupun customer, orang secara umum, ternyata ada dua kelompok. Setiap kejadian ada yang menyikapinya positif, ada yang bagian komplain terus. Lihat ya WhatsApp group. Di WhatsApp group yang ini, komplain terus. Pemerintah dikritik, ini dikritik, semua dikritik terus. Ya, kalau yang sini optimis segala macam. Apakah kritik nggak perlu? Kritik perlu, tetap diperlukan. Tapi kritik yang membangun. Itu nature-nya otak. Otak suka dikritik. Otak suka feedback. Tapi feedback yang membangun. Otak benci sekali dengan feedback yang meruntuhkan, yang destruktif. Keluarlah stres, keluarlah kortisol. Jadi bodoh, melemahkan sistem imun tubuh. Jadi ada orang, dulu ya, mungkin ini jangan terjadi pada customer ya. Jadi orang itu ditakut-takutin, dibikin sampai bisa meninggal orang ditakut-takutin. Karena dia stres, ya, bahkan ada yang bunuh diri, bahkan ada yang meninggal karena stres. Stres itu karena menimbulkan kortisol. Kortisol itu putus-putus itunya sinapsnya antara hubungan sel otak, akhirnya nggak hanya bikin bodoh, tapi sistem imun tubuh kita lemah. Jadi ada gut in neurons gitu ya. Ya artinya kalau semua mengandalkan Tuhan, insya Allah itu menjadi good news gitu ya. Kan semua udah diatur, ngapain sih pusing gitu? Kan udah diatur sama penciptanya. Nah, sebelah kanan nih yang negatifnya, karena nature-nya otak kita tuh saling menularkannya cepet banget. Pelanggan tuh beli satu, beli terusnya. Hati-hati dengan menjual satu barang, ya. Barang kita jelek, oh diomongin, selesai, bubar tuh perusahaan gitu kan. Makanya ditaruh PR communication skill yang bagus ya. Sekarang di sosial media dan seterusnya. Jadi yang menular itu namanya nature otak kita, sifatnya otak namanya MNS. Ini mahasiswa kan mahasiswi banyak yang masih junior, masih muda-muda, banyak ilmu ke depan yang bisa dipelajari. MNS bisa dicatat nanti googling. Sekarang belajar gampang ya, cari YouTube, cari ini bisa ya. MNS singkatannya neuron system, mirror neuron system. Jadi sistem neuron cermin. Jadi kita manusia itu selalu mencontek. Bahkan di manajemen sudah dijadi satu yang formil, yaitu imitation strategy. Nah, ini pertama, bagi menyikapi pertama, teman-teman yang tadinya kerja di kantor disuruh kerja di rumah. Stres. Stresnya level 1 nggak apa-apa. Ternyata otak itu perlu stres.
perlu kortisol, tapi sedikit. Namanya stres yang baik namanya eustress. Jadi otak itu perlu kortisol tapi sedikit. Ini yang kita bilang meningkatkan daya resiliensi. Tapi kalau kebanyakan, dia nanti jadi distress, jadi jelek. Nah, ini kita balikin lagi Stephen Robin bilang apa? Ini di perilaku organisasi. Teman-teman yang belajar manajemen pasti pernah ketemu ini. Stress adalah kondisi dinamis di mana seorang individu dihadapkan dengan peluang, kendala, atau permintaan terkait dengan apa yang diinginkannya dan yang hasil dianggap tidak pasti dan penting. Ini Stephen Robin yang ngomong ya, bukan saya. Ingat ada kata-kata peluang di situ. Jadi gimana dong supaya nggak stres level 2? Stres level 2, tadi sedikit boleh. Kita perlu stres sedikit. Misalnya kita kerjain tugas, besok harus selesai loh. Wah, stres kan? Sedikit, memicu. Itu namanya meningkatkan daya resiliensi. Tapi kalau kebanyakan, jadi distress, nggak produktif. Ya, jadi jangan lagi marah-marahin timnya, anak buah dimarah-marahin. Nggak, dilarang keras kalau di manajemen modern. Oke? Nah, bagaimana COVID-19? Nah, ini nih, Nonton media nih. Nonton media juga, saya juga bekas orang media ya. Saya berapa kali harus belajar lagi. Nggak cukup belajar ilmu komunikasi. Nggak cukup belajar tentang apa sosial, tapi harus belajar neuroscience. Ternyata salah satu masalah media nih yang dibilang berita seimbang itu bukan 50-50. Karena nature-nya otak, 5 berita negatif bisa menghancurkan berita 95 positif, jadi pada stres. Jadi ini harus dijaga. Ini kita lihat ya. Jadi otak kita mainnya di 3 subsystem. Ini otak pertama yang paling kuno, ya, dibilangnya old brain, survival brain, banyak namanya. Reptilian brain, lizard brain. Yang terakhir tahun politik kemarin dibilangnya apa? Croc brain. Croc brain. Croc brain itu singkatan dari crocodile brain. Crocodile brain. Ya, jadi bagiannya yang paling primitif nih. Nanti kita punya otak kedua namanya otak emosional, sistem limbik. Manusia ini dan hewan mamalia yang lain sebenarnya punya korteks, tapi di binatang nggak berfungsi nih PSC-nya. Oke, kita persingkat cepat. Nah, ini dia nih tadi yang saya bilang. Ya, sorry. Ya. Jadi stres karena ketidakpastian menimbulkan kecemasan. Di Indonesia itu problem dengan kesatuan data. Pancasila, Persatuan Indonesia sila ketiga, tapi belum ada persatuan data. Jadi big data analitik itu belum banyak membantu. Tapi sudah, alhamdulillah sudah ada indikasi-indikasi ke sana. Contohnya Bank Indonesia menginisiasi. Kemarin saya memberikan training pelatihan buat para karyawan BI ya selama 2 hari. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya, walaupun masih pakai virtual. Terus masalah kepemimpinan tadi perlu PR consultant ya. Nggak boleh pemimpin ngomong A berbeda, B berbeda. Nanti kalau kita alhamdulillah masih bisa kuliah, yang menengah ke bawah itu lebih banyak kan. Stres dia, bikin bodoh. Akhirnya meninggalnya bukan karena COVID gitu ya. Terus masalah media briefing tadi kita sudah bahas. Ini berdampak sama customer, ntar kita lihat. Nah, yang paling parah lagi, tadi stres level 1 bagus ya, karena sedikit. Meningkatkan daya resiliensi. Tentara jagonya nih. Kalau belajar resiliensi udah sama tentara deh. Dia tahu takarannya kapan kita naikin. Stres kedua jelek. Stresnya berat, jadi distres. Yang paling parah stres kronis. Stres kronis ini lama-lama menumpuk. Akhirnya tiba-tiba meninggal. Banyak banget nih. Jadi dikambing hitamkanlah itu penyakit jantung, kanker. Sebenarnya dari kita sendiri. Karena stresnya terakumulasi. Jadi kalau ada orang bilang, saya emang udah biasa kerja di Jakarta, pulang 2 jam, pergi 2 jam, biasa gitu. Hati-hati dengan kata biasa. Karena nggak dirasakan lagi, dia terakumulasi. Tiba-tiba, meninggal. Karena sistem imun tubuhnya udah dirusak sama kortisol itu. Karena kelakuan kita sendiri. Jadi benar bahwa kesehatan itu manage from your brain, katanya. Oke. Nah ini ya, ini chemicals-nya kita lewat layar, nggak terlalu banyak. Jadi, nah ini dia, namanya HPA axis, hipotalamus, pituitary, sama adrenal. Jadi dari atas, kalau stres, ke bawah nih, ke perut. Kalau cuma mulus-mulus doang nggak apa-apa, tapi ada nih, kita lihat nih yang merah nih, negative feedback ya, itu yang bikin banjir kortisol di kepala. Pelan-pelan kita harus tahu memang, belajar sedikit-sedikit, nggak usah jadi dokter sih, tapi apa sih itu dopamin, serotonin, oksitosin. Karena kalau kita ingin mempelajari dalam lagi tentang customer, yang susah kan yang tentang emosional brain. Dulu dibilang sisi emosional. Itu apa? Chemical. Ada di kepala. Jangan bilang di sini lagi ya.
sakitnya di sini, enggak, semua tuh ada di sini gitu loh. Nah, ini kita pelajari aja sedikit-sedikit, nanti kita coba lihat ya. Nah, ini bisa dibaca kan, materinya bisa dibagikan. Jadi berbahaya. Ini tadi yang sudah saya jelaskan tadi gitu, bahwa nggak bagus gitu ya. Nah, ini zat-zat yang rasa takut. Nah, ini nanti penting berhadapan dengan customer, klien, pelanggan gitu ya. Bagaimana supaya pelanggan itu punya convince ke kita, punya trust. Bisnis kalau nggak ada trust, ya nggak bisa diteruskan. Partner juga begitu. Atasan, bawahan nggak ada trust, susah. Apa sih trust itu? Ternyata salah satunya adalah neurotransmitter yang disebut oksitosin. Tuh, rasa, percaya, cinta, trust, dan seterusnya ya. Nah, ini dia. Ingat yang hitam-hitam aja yang diingat ya. Bapak Ibu, nanti kita diskusi yang hitam-hitam aja. Ini yang hitam yang berikutnya. Bisnis apa saja sih yang harus dijajaki dan berpeluang tumbuh? Perubahan terjadi tidak sengeri yang dibayangkan. Jadi udah jangan bikin ketakutan sendiri. Memang sih mengerikan dalam arti kata ekonomi bakal krisis pasti gitu kan. Tapi kita juga jangan bikin tambah ngeri. Tapi ternyata nggak sengeri seperti yang kita bayangkan. Kita secara pribadi maupun industri, perusahaan, saya lagi bantu industri hospitality. Ya, hospitality itu perhotelan. Kenapa saya tertarik bantu? Karena unsur manusianya kan kenceng banget. Namanya service base itu pasti people base ya. Service excellent itu pasti people. Jadi perubahan, jadi gini, jadi tidak segera dibayarkan. Hanya saja kita hanya perlu penyesuaian. Perusahaan perlu penyesuaian. Kampus perlu penyesuaian. Kampus sekarang yang nandak-nandak ini bukan kampus yang gedungnya mewah. Bukan kampus yang gedungnya luas, pakai luas. Tapi yang aktif di dalam sosial media, yang aktif dalam buat kayak gini, kayak webinar gini. Nah, sekarang waktunya begitu, semua orang depan komputer gitu loh. Manfaatin ini. Nah, makanya tadi kan, di balik kesulitan itu ternyata ada kemudahan. Bahkan kalau tadi ayatnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Oke, kita lihat ya. Nah, apa sih industri mana aja, bisnis apa aja? Udah jelas lah, pasti ini kan ini udah beredar kok ya. Nanti saya bisa kasih file juga ya. Ini hasil riset bisa. Sekarang enak nih, zaman susah COVID-19 gini, informasi semua murah. Dulu dikit-dikit beli, sekarang dikasih deh semua deh, gitu ya, supaya nggak stres. Nih, industri yang sulit, hotel, mati hotel ya. Saya lagi bantuin hotel. Mereka punya cash flow ngaku cuma 3 bulan. Jadi Jokowi mengumumkan sebagai bencana nasional pertengahan Maret, dari 3 bulan itu drop ya. Nggak usah 3 bulan, 3 bulan tuh cash flow-nya. Tamunya seminggu habis diumumkan langsung drop menjadi tinggal 10% tamunya. Tadinya okupansinya tuh tadinya 90%, sekarang tinggal 10%. Bayangkan. Mereka nggak ada revenue. 3 bulan cash flow cadangan untuk bayar gaji karyawan. Lama-lama karyawan dirumahkan, lama-lama dibayar setengah, lama-lama nggak dibayar. Karyawannya terus bilang, Pak, saya jangan dipecat ya Pak. Nggak apa-apa dirumahkan, yang penting jangan dipecat. Sepergitunya kah? Airline, gimana nggak mati ya? Biaya pesawat kan mahal sekali ya. Nah ini seterusnya. Kalau kita bahas nanti kita habis waktunya ya. Jadi kita harus jeli. Kata siapa bisnis training mati? Training mati kalau secara fisik. Justru training yang menggunakan virtual tumbuh. Jadi bukan bisnisnya, bukan industri, tapi kita perlu penyesuaian. Para teman-teman di hospitality hotel lagi berpikir keras tuh. Ada yang jual yang jadi catering, bikin paket segala macam. Jadi kita yang harus kreatif ya. Nah, ini teman-teman pasti pernah dapat dong. Ini bagus sekali hasil riset ini. Jadi ada 4 consumer mega shift. Jadi kalau kita mau jualan, berbisnis, mau lihat peluangnya, ini aja. Lumayan pakai kok. Pertama apa sih pergeserannya? Semuanya di rumah ya. Baru masuk kerja. Mulai hari Senin di rumah lagi. Anak-anak sekolah dari rumah. Sampai kapan? Sampai Januari paling cepat kali itu. Ya kan? Nah, bottom of pyramid juga mengacu ke piramida Maslow. Jadi udah bukan lagi sandang pangan. Kalau anak-anak milenial, bahkan di bawahnya generasi XYZ, ya nanti ada generasi boom, ya atau generasi bilangnya generasi Zoom generation. Zoom, karena semua berzoom. Itu
paling bawah yang penting buat mereka apa? Dua. Ada baterai atau charger ya, sama ada sinyal. Itu kan jadi perubahan, kebutuhannya berbeda. Ini Go Virtual Empathic Society. Kita lihat ya, biar cepet deh. Nih, ada 11 nanti bisa dibaca. Apa aja sih nih? Rice stay at home ya, online shopping bakal ya. Teman saya bikin tukangsayur.co. Wah, untung banget, orang-orang sulit dia malah untung. Ada satu industri yang diam-diam diuntungkan. Tahu nggak Bapak Ibu? Yang kasih tahu saya ya, yang kasih tahu. Industri telekomunikasi. Itu diam-diam aja mereka duduk-duduk aja di rumah tuh. Gimana nggak diuntungkan? Semua pakai Zoom, semua pakai jadi lebih bergadget ria, pemakaian bandwidth-nya kan banyak. Kalau saya nanya balik, apakah mereka bisa komit menyediakan infrastrukturnya? Jadi jangan duitnya aja dipikirin ya. Sekarang mulai ngedrop nih karena semuanya pakai Zoom. Oke. Ini di sini ada lagi home cooking lah ya, yang terkait dengan healthy, going omni, TV berubah ya. TV dulu mau mati gara-gara digital. Saya tanya sih di sini bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman nih mahasiswa-mahasiswi, saya yakin udah jarang banget nonton TV ya kan? Pasti kan? Ya semuanya di gadget segala macam. Nah, dengan COVID-19 berharap sih TV ada hope. Karena kan lebih banyak ngumpul sama keluarganya nonton TV. Tapi ternyata nggak juga ngumpul berempat, berlima. Semua megang gadget. Ada pakai komputer, pegang handphone, dan seterusnya. Zoomable workplace ya. Nih work-life-play katanya. Jadi balance kerja di rumah. Nah ini, mega shift back to the bottom of the pyramid. Century of shift distancing, self-distancing. Contact-free lifestyle, ya, low trust society, dan seterusnya. Ini Go Virtual. Ini bisa dibaca nih. Nanti saya kasihkan sama ini. Yang terakhir nih, sekarang tuh mulai kedekatan, kesetiakawanan. Kalau udah krisis ekonomi, siapa? Udah, jangan nyalain pemerintah segala macam. Nggak bisa. Kita nggak bisa ngelihat dari awal. Oh, dulu sih kalau benar COVID, dulu nggak ditangkap istri. Nggak. Kita nggak ngelihat. Kita harus berpikiran maju, mikirnya ke depan. Jangan menyalahkan sama-sama, bergerak dari kita. Akhirnya aktivitas sosial, gerakan-gerakan itu banyak. Salah satunya saya bikin dengan teman-teman alumni itu bikin gerakan beli produk teman misalnya. Jadi lebih sensitif sosial. Kita saling bantu lah, saling support. Insya Allah nggak ada apa-apa. Ya. Ada yang bilang, COVID bohong tuh ada COVID-19. Iya, kalau dia nggak ini. Coba kalau misalnya dia punya keluarganya kena gitu ya, entah ibunya, orang tuanya, atau anaknya atau saudaranya yang kena terpapar sampai meninggal gitu. Wah, beda pasti. Nah, ini ya, perilaku berubah. Inilah tuh, nonton TV rata-rata lah. Ini hampir 80% Indonesia ya spending most of their time at home sekarang. Wah, mantap. Minyak turun, minyak. Bensin. Siapa yang beli bensin? Orang mobil yang nggak diparkir gitu kan. Nah, ini lihat kita ya. Nah, di sini. Ini lagi kemarin ya, puasa udah berbeda karena COVID. Ini juga ya. Nah, online tuh, online shopping. Wah, naik. Jadi, ini teman saya punya nih, tukangsayur.co. Ya, ini ada juga ready to cook. Jadi yang frozen-frozen, sekarang gini, kita mau jualan apa, mau bisnis apa, nggak usah pusing-pusing. Kita jadi kitanya sendiri, kita alami di rumah kan, di rumah. Terus makan gimana? Ke mall, nggak boleh, kasih nggak boleh. Akhirnya delivery. Lama-lama bosan ya delivery ya. Kita nyobain pesen produk-produknya teman, pesen si A, si B. Lama-lama bahkan nggak usah yang ibu-ibu. Kita nih bapak-bapak laki-laki jadi seneng masak. Tapi kan malas belanjanya, harus pagi-pagi ke tukang. Akhirnya bahan-bahannya dianterin tuh, bawang, sayur-sayuran, daging. Makanya ini bisnis ini yang pakai aplikasi. Dia tahu banget ceruknya. Sekarang ada di 30 provinsi lebih. Nah, ini juga kita harus tahu kalau kita ingin berjualan, ingin bangun bisnis, nature-nya juga berubah. Bahwa kalau kita deliver ke satu konsumen, gitu, satu pelanggan, itu udah nggak seperti ini. Kalau dulu kan produk tempel ya, iklan di TV itu dikepung gitu, satu-satu. Sekarang enggak. Sekarang ini jadi satu nih, ya. Jadi modelnya subscription business model. Yang dibilang subscription itu apa? Belum tentu pakai.
kayak gini nih webinar gratis-gratis, oh gratis nggak apa-apa, yang penting suka dulu gitu ya. Pelan-pelan kan, nanti ada yang datanya mulai terkolek, terus mau e-sertifikat, lama-lama berbayar pasti ada lah. Hari gini ya nggak mungkin kita kenakan biaya tinggi-tinggi, orang lagi pada susah gitu. Tapi intinya modelnya udah berubah, ya kan? Ingat dulu freemium, di pemasaran harus tahu premium. Premium adalah free di awal, premium di akhir gitu kan. Nah, itu terjadi hampir semua produk sekarang kan. Jadi kita harus beradaptasi. Ini juga di Korea, lihat ya. TV Korea, bukan di Korea, di Indonesia maksudnya nonton TV channel Korea naik loh. Karena lebih banyak waktu ya. Sekolahnya di rumah ya kan. Habis selesai apa dibilangnya bukan homeschooling, apa online schooling, apa school from home. Kan nggak ada waktu, kalau kemarin kan selesai ada waktu di jalan kan, sekarang enggak, jadi lebih banyak akhirnya nonton lagi. Nah ini kita lihat nih ya, di sini work from home ya, kita lihat yang merahnya apa, remote working ya. Remote working dari dulu udah ada, terutama generasi milenial suka tuh ya, udah nggak zamannya kerja pakai dasi di Sudirman, di Tamrin ya, apa nggak pusing tuh pada gedung tuh semua kosong sekarang, ditawarin murah-murah gitu. Ini sebelum ada COVID loh. Karena gaya kerjanya udah berbeda. Ya kerja di kafe, di mana kan bisa. Nah, begitu COVID makin tinggi, makanya merah nih. Nah, ini lihat Zoom. Ingat aplikasi namanya video conference 20 tahun lalu, 25 tahun yang lalu, aduh, itu mahal banget. Saya dulu network engineer ya di perusahaan tambang dari tahun 95-99. Video conference itu pakai satelit segala macam, yang pakai level TV doang. Karena Freeport itu di Papua, gitu, kantor pusatnya di New Orleans, kita harus connect ke New Orleans, ke Sydney, Australia, karena perdagangan, ke Singapura, gitu, ke Jakarta. Itu hanya Vice President level. Karena kita sebagai operatornya, teknisinya, engineer-nya, ya kita dapat informasi-informasi penting. GM aja belum bisa, manajer belum bisa. Nah sekarang jadi pada murah sekali ya. Ini Zoom kita bersyukur loh. Dulu mahal sekali. Lihat nih Zoom. Bulan April udah nembus berapa juta? 4 juta. Ya kan? Padahal dulu udah ada kan namanya FaceTime, Skype, apalagi. Cuman karena COVID lah yang mendriven kita transformasi digital lebih cepat. Jadi bukan CTO ya, Chief Technology Officer, bukan CIO, Chief Information Officer, bukan CEO pula, tapi si COVID yang mendrive kita lebih berteknologi. Nah, ini kita lihat nih, ya. Nah, menjaga jarak, sosial, memakai masker, cuci tangan, udah ini paling penting lah. Yang basic-basic ya. Nah, ini ketakutan pelanggan di apa sih? Kita lihat nih, ada tahapannya. Takut mati, takut kena, ya, takut terpapar, terus mati, gitu kan. Terus takut apa? Takut ekonomi. Ini gimana ya? Kalau terus begini, krisis ekonomi, wah, cadangan tabungan saya cukup nggak ya? Terus ya ketakutan itu makin. Yang terakhir, wah gara-gara COVID di rumah terus, saya nggak eksis lagi dong. Wah semua berzoom, semua berkomunikasi. Ya, ketakutan ini kita harus tahu. Ini lagi kemarin mudik, ternyata banyak yang mudik. Yang mudik cuma 11%. Jadi lebih banyak yang mudik. Kenapa? Karena takut. Karena tunduk sama pemerintah apa karena takut? Gitu. Oke, acara semua sekarang webinar ya. Ya, kawin lewat webinar. Kemarin Universitas Pancasila mewisuda lewat webinar. Ya. Jadi yang di situ cuma beberapa orang, semuanya dari rumah. Ya, geser sendiri ini, ya kan, wisuda sendiri. Ini kita lihat, ya, di dunia luar negeri, di dalam negeri, ini konser, di mana artis nggak pada pusing tuh. Biasanya ada order, sekarang nggak ada order. Akhirnya keluarlah konser 7 ruang virtual. Wah, ini tiap hari minimal donasinya minimal 50-75 juta average-nya. Jadi memang banyak peluang kok gitu loh. Nah, ini kita lihat. Kita tanya deh sekarang, siapa yang pernah webinar pakai Zoom, pakai Cisco Webex, pakai Microsoft Teams? Ternyata lebih. Ini data bulan April loh, Maret-April kalau nggak salah ya. Sekarang wah mungkin bisa 80%, 85%. Nah, ini juga ya, mereka lebih healthcare ya, diperhatikan ya, tentang kesehatan ya. Nih,
Ya, many China consumers tried new things, ya. Gitu. Kita lihat lagi nih, largest concern ya. Nanti teman-teman baca aja. Wah, banyak nih kalau COVID udah selesai, mau ke wisata, mau liburan. Masih ada aja yang mau kembali bekerja. Kemarin kerjanya nggak bisa optimal ya. Kerjanya cuma di rumah. Nanti COVID selesai bekerja, ya boleh silakan. Kalau saya sih mau liburan nih, ke tempat wisata gitu. Ada pengen, ya nih Pak, kemarin kita nggak bisa mudik, nggak ketemu orang tua, dan seterusnya. Nah, sekarang kita bahas lagi. Customer secara umum, ya, kita simpulkan, lebih higienis, lebih dekat, dan familiar dengan teknologi, lebih mandiri, lebih religi, lebih sosial. Udah itu aja. Jadi kalau kita mau create produk, mau jualan, 5 ini, peluangnya banyak. Ya, bikin makanan harus higienis. Saya bilang ke hotel harusnya jadi ibunya hospitality. Namanya judulnya hospitality industry. Jadi rumah sakit aja sekarang belajarnya dari hotel harusnya, gitu loh. Sekarang saya tanya, siapa yang mau ke rumah sakit? Nggak ada yang mau sekarang. Salah kali judulnya, harusnya rumah sehat bukan rumah sakit. Sekarang kalau sakit-sakit dikit, jangan ke rumah sakit deh. Karena rumah sakit lagi sibuk, gitu kan. Akhirnya yang nggak terpapar jadi terpapar, gitu kan. Nggak mau kan. Nah, hotel harus mewakili tempat yang kalau dia mau bertahan sebagai tempat yang paling sehat. Protokol COVID-nya ditingkatkan, nggak sekedar image, pencitraan, tapi benar-benar. Saya bilang kemarin begitu. Bahkan bisa mengedukasi. Kan nggak usah bikin orang tersinggung tamu. Pak, mohon maaf Pak, gitu ya. Ini ada ini nih, maskernya bagus. Ya kan? Merchandising dari kita. Kan nggak ada yang mau ditegur di depan umum, ya kan? Bisa lah banyak caranya. Oke. Lebih religi, lebih sosial tadi ya. Kelemahan pendekatan pemasaran tradisional. Ini kita lihat nih. Kenapa kita harus belajar neuroscience? Neuroscience sekarang applied neuroscience itu dipelajari untuk leadership, di markom, di PR, ya, di parenting segala macam. Jadi applied neuroscience sangat luas. Semua disiplin ilmu yang terkait hubungan dengan manusia. Disiplin ilmunya sih nggak berubah, keuangan, marketing, gitu ya, operasional. Tapi the way we approach itu lebih mantap. Uang kita ngurusin manusia, misal contoh leadership, kepemimpinan. Esensinya apa sih? Hubungan antara pemimpin sama dipimpin. Pemimpinnya manusia, yang dipimpin kebetulan juga manusia. Dua-duanya punya otak. Lucu aja kita nggak mau belajar tentang otaknya. Sama, ya, tentang pemasaran, ya kan? Ini kelemahannya pemasaran zaman dahulu, ya. Nah, nanti kita lihat ya. Nanti kita bahas kelemahannya apa sih. Nah, ini di luar negeri, negara maju, orang sudah belajar consumer neuroscience, neuroscience untuk branding, neuropolitical, ya, digital neuromarketing, sales brand, mobile neuromarketing, ya, banyak lagi neuromarketing research, ya, neuromarketing communication. Kita masih jalan di tempat. Hanya karena di Indonesia lagi getol-getolnya linearisasi. Apa tuh linearisasi? Ngajar S1 harus S2, ngajar S2 harus S3, dan disiplin ilmunya linear. Padahal negara yang mewariskan linearisasi, Amerika Eropa, telah meninggalkan. Untuk problem solving satu masalah, kita harus multidisiplin, duduk bareng. Contoh, di Indonesia, itu yang bermasalah ada apa? Misalnya sampah, darurat kan? Nggak bisa kita hanya serahkan ke teknik lingkungan, environmental engineering. Kita ya libatkan orang mekanik, mesin, kata bikin konveyor, listrik, biar bakar nanti temperatur tinggi menghasilkan gerakan turbin, menghasilkan listrik. Orang antropolog karena berkaitan dengan orang-orang sekitarnya. Jadi harus multidisiplin. Apa sih neuromarketing? Ya, kita lihat ya. Jadi jangan terjebak dengan istilah. Marketingnya tetap marketing, tapi lebih mantap karena sudah evidence based. Kalau ngukul seseorang itu bukan kayak kemarin tanya-tanya, manusia ya jawab pasti positif-positif aja ya. Antara jawab sama yang dilakukan juga berbeda. Apalagi interview, pasti ngomongnya bagus-bagus saja kita. Makanya sering terjebak perusahaan. Kalau kita ngomong behavior nggak bisa lihat hari itu. Nanti pas 3 bulan dia bekerja, setahun, ya. Kalau misalnya universitas ngerekrut dosen, nggak bisa di awal. Nanti ketahuan tuh 3 bulan, setahun, ya kan? Telat mulu, kalau meeting nggak tertarik, kalau meeting nggak ikut bikin catatan, outline meeting,
Kalau bikin auto-led meeting nggak dibagi ke temennya, kalau dibagikan juga nggak di follow up dan seterusnya. Itu perilaku manusia itu susah, gitu ya. Jadi dengan teknologi, kemajuan teknologi elektro, dilihat, difoto benar-benar nggak bisa bohong. Ya, kita percepat. Jadi neuromarketing adalah marketing research activity plus ilmu otak, keilmuan otak. Brain science-nya apa? Ada neuroscience, social psychology, behavioral economics. Behavioral economics ini sekarang jadi neuroeconomics. Jadi otak dengan pikiran. Nah, kalau marketer yang baik, mau jualan cepat, mau bisnisnya canggih, kita main di sini nih. Ini jadi satu lah ya, unconscious, subconscious, reconscious. Ini bahasa lama. Pikiran bawah sadar. Sebenarnya kalau di neuroscience, karena otak kita berlistrik, kita bilang pikiran-pikiran otomatis. Kita harus minimalis pikiran otomatis, gitu kan. Tapi kalau kita jualan, justru kita ngikutin bodoh-bodohnya si customer. Makanya ini ya disayangkan juga sih ya. Kemarin semua belajar NLP misalnya, atau belajar leadership yang zaman dulu, motivasi zaman dulu. Selamat sore, selamat pagi. Padahal udah sore. Pagi, udah sore, udah malam. Berdiri, tepuk sebelah. Ayo, tepuk sebelah kanan, bangunkan. Udah nggak begitu modelnya. Itu main di limbik aja tuh namanya. Kalau begitu, efektif hari itu doang. Dan sangat tidak bagus untuk jangka panjang. Kita harus memintarkan para yang dilatih. Kita harus memintarkan konsumen. Supaya nggak gampang dibohongin. Itu loh etikanya. Oke? Why neuromarketing? Neuromarketing, nomor 1, mengetahui, mempelajari, memahami, dan mengimplementasikan ilmu neuromarketing sebagai penyempurnaan ilmu pemasaran yang telah ada. Mantap kan? Mengaplikasikan dan menerapkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan efisien. Aktif beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis, mempelajari neuromarketing secara benar, tidak keliru. Nah, basisnya neuroscience. Apa sih neuroscience? Nah, ini bisa dibaca. Adalah ilmu khusus mempelajari tentang otak dan dinamikanya. Ini yang paling penting nih ya. Neuroscience mempelajari semua hal yang berkaitan erat dengan fungsi otak intelektual secara manusia. Jadi kita mau makan, tidur, belajar, berpikir, berperasaan, berpikir inovatif, dan seterusnya. Untuk aplikasi di marketing namanya neuromarketing. Nah, ini nggak usah ribet-ribet. Kita mulai menyukai pelan-pelan ya. Ini apa sih otak? Kenalin aja pelan-pelan. Oh, ada lobus segala macam gitu. Ini bahwa sistem saraf segala macam ya. Jadi pengambilan keputusan membeli itu kompleks gitu loh. Nggak bisa kita bilang otak kiri, otak kanan. Nggak bisa tuh. Itu hanya mitos gitu ya. Kita teruskan. Nah, ini paling penting antara sel otak. Jadi dalam kepalanya ada 100 miliar sel otak. Itu saling berhubungan. Nah, ini kayak ini berhubungan ke lain. Nah, namanya sinaps ini dia perhubungannya. Jadi, pinter tidak pinternya kita, baik sebagai provider maupun sebagai customer, adalah banyak-banyakin connect antara sel otak. Jadi, sesuatu yang baru gitu ya. Makanya generasi sekarang punya duit, nggak beli rumah cepet-cepet ya, nyewa aja apartemen gitu ya. Duitnya buat apa? Buat pakai jalan-jalan. Memperbarui informasi buat mereka cerdas. Nah, ini karena kemajuan ilmu elektro ini, akhirnya bisa memetakan, melihat benar proses kerja otak gitu loh. Walaupun riset-riset yang ada di dunia, para neuroscientist bersepakat bahwa apa yang telah ditemukan semuanya belum mencapai 20%. Jadi perjalanan misteri dalam brain masih panjang ke depan ya. Kalau kita ikut mailing list-nya, itu sehari bisa 3-4 jurnal riset dunia. Jadi itu motivasinya. Tapi apa yang sudah ditemukan itu sangat efektif untuk. Jadi kayak gini ya. Ini otak kita memang berlistrik. Ya. Bagaimana sulitnya mempengaruhi pelanggan ya, meyakinkan untuk membeli satu produk? Nggak mudah. Bayangkan listriknya. Ini listrik ini benar-benar real. Diambil rekamannya, hanya dia si respondennya hanya mengedipkan mata dan menggerakkan tangan. Listriknya udah heboh banget. Coba bagaimana kalau mikir yang kompleks-kompleks. Nih, saya percepat ya. Tuh. Jadi di sini ya, kita lihat tuh. Ya, listriknya ya, nyala ke depan, ke kiri, ke kanan. Jadi, kenapa ada neuroscience, nggak cukup ilmu kedokteran? Karena antar sel otak itu tidak hanya biologis dan kimiawis, tapi ada beda potensi, ada listrik. Jadi dari terminal akson tadi, kaki-kaki merambat ke tangan sebelah itu antara minus 70 mV sampai 55 mV. Ada listrik. Ada listrik, berarti ada medan magnet, ada frekuensi, ada gelombang, dan seterusnya.
Nah, ini neuroscience modern. Jadi intinya kita nggak mau jadi dokter nih. Nah, apalagi kita ingin belajar marketing, tentang jual beli. Yang penting setiap orang ini harus dicatat ada 100 miliar sel otak, 86 miliar sampai 100 miliar sel otak. Bayangkan antara sel otak itu berhubungan, namanya sinaps. Ini selalu kaki ketemu tangan. Kaki itu dibilang akson tadi, terminal akson. Tangan itu dibilang dendrit. Arahnya dari kaki ke tangan, nggak mungkin dari tangan ke kaki. Jadi kaki ketemu kaki nggak mungkin, tangan ketemu tangan nggak mungkin. Nah, ini membawa informasi nggak hanya biologis kimiawis, tapi beda potensi listrik tadi. Ada spike listrik. Nah, spike listrik itu yang membawakan informasi. Nah, jadi antar sel otak itu bilangnya sinaps berhubungan. Antara sinaps-sinaps itu membentuklah pathway. Pathway kita mandi, pathway kita bawa mobil, pathway kita bawa motor, pathway kita meeting, makan, dan seterusnya. Kumpulan pathway namanya connectum. Ini neuroscience modern. Jadi nggak bisa lagi kita hanya memetakan, oh di sini. Nggak. Ini kerja otak simultan. Simultan the whole brain. Rumit, kompleks. Ini kayak jaringan kompleks. Jadi kalau mau sukses, katanya, hati seluas samudra, berpikir alam semesta. Yang kedua itu udah science proven. Bayangin, 100 miliar titik-titik ya kalau dihubung-hubungin, berapa triliun tuh. Kalau lakukan kepala ini dibeberkan, itu setengah lapangan bola. Satu kepala manusia. Kalau titik-titik itu dihubungkan, jadi garis lurus, itu nyampe ke galaksi Bima Sakti. Jadi nggak ada lagi yang bisa membatasi pikiran manusia, pikiran kita. Nah, ini permasalahannya tadi. Kenapa kelemahan pendekatan marketing, mereka bilangnya udah marketing tradisional loh. Philip Kotler itu dibilang marketing tradisional ya, tradisional marketing. Ini karena ini. Nah, kata Philip Kotler dulu, sampai hari ini ya, sering dipakai. Kapan sih kita sukses memasarkan satu produk? Selama kita bisa memenuhi needs and wants-nya. Kan begitu kan? Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial dengan mana seseorang atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan diinginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai. Pertanyaannya, apa yang mereka butuhkan dan inginkan? Emang tahu marketer maunya konsumen? Kan reka-reka aja, kan berdasarkan pengalaman aja, berdasarkan riset-riset. Ya nggak selalu akurat. Itu problemnya. Karena yang diomong sama yang dilakukan berbeda. Enggak Pak, bener kok, itu teman saya beli, produk saya udah suka. Ya itu karena nggak enak aja, karena teman kamu gitu loh. Iya, tapi dia bilang katanya enak. Iya, masa dia bilang nggak enak, yang ada kamu pukul gitu kan. Jadi ternyata marketers tidak tahu apa yang mereka butuhkan, yang benar-benar mereka butuhkan dan inginkan, karena mereka menjawab tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan sebenarnya. Big problem. Walaupun kecenderungan ada yang benar, jadi nggak selalunya. Tapi dengan adanya hadirnya neuroscience, menyempurnakan strategi pemasaran, jadi lebih tepat. Nah, dengan apa? Kok bisa tahu? Ini alat-alatnya nih. Lihat dengan coding, facial coding, nih, rasio ini bisa. Facebook aja sekarang bisa di-tag kan, walaupun sedikit-sedikit salah. Karena berdasarkan rasio aja. Ditanya, this is you atau bukan gitu ya. Dari mata, eye tracking, dari voice aja dianalisa, nih tone-nya siapa nih gitu kan. Dari getaran, skin ya, skin conductance ya. Jadi pasang di sini nanti denyut nadinya gitu. Dengan EEG, dengan fMRI. Di Indonesia MRI banyak, yang terowongan banyak MRI, tapi yang fMRI, F-nya itu fungsional, karena dilengkapi dengan software canggih, masih sedikit. Di Jakarta cuma ada di Rumah Sakit Cipto sama Siloam Karawaci. Karena kalau dirupiahkan, kurs sekarang, apalagi sekarang masih naik ya dolar, itu udah lebih dari 1 triliun harganya kalau dirupiahkan. Nah, berarti mata ini juga berubah, Pak Aida. Iya, berubah. Ini orang dulu ngomongnya AIDA, awareness, interest, desire, action. Oh gitu ya, Pak? Iya. Terus gimana? Nah, ini setiap informasi yang masuk, diterpain dulu meaning dan value-nya. Nah, ini baru. Makanya banyak yang orang udah bikin packaging-nya bagus, bikin iklan, tetap aja nggak dibeli. Bahkan kalau di top of mind, top brand, nomor 1, tapi penjualannya belum tentu. Have you heard about neuromarketing? It's a cutting-edge, new type of intelligent marketing. And the term was originally coined years ago by a renowned professor working in this field. His name is Ali Schmitz. Years earlier, Harvard University conducted numerous studies
and they discovered something astonishing. 90% of the decision-making that we do in our heads is actually done at a subconscious level. Now, dozens of top companies are spending millions of dollars on neuromarketing because it works. Marketing professionals can take advantage of this science by leveraging 3 key neuromarketing principles to dramatically improve websites and landing pages. The first neuron principle is called familiarity. This principle appeals to the middle portion of our brain, which neuroscientists call the limbic system. This is actually our emotional brain, and it responds best to heartstrings. It does not respond well at all to written words or lots of web copy, but instead, our limbic system prefers emotional pictures like these, which activate our fusiform face area familiarity centers. So, try using more pictures more often to convey concepts instead of lots of web copy. Our second principle is adversity. This appeals to the reptilian portion of our brain, or the oldest part of our brain from an evolutionary standpoint. This brain is far more instinctual and also does not like written words or copy. Instead, this part of our brain prefers instinct-based visual or audio stimuli like that shown here. The third principle is simplicity. This targets our neocortex, which is the newest evolutionary part of our brain. This part of our brain is far more logical. And while this brain does like copy, numbers, facts, and figures, it prefers to analyze no more than 3 concepts at a time. Well, this concludes our neuromarketing overview for websites and landing pages. For much more information, contact Aventi Group or Custom Matrix. Jadi udah banyak kita kalau belajar di itu juga bisa di mana di internet ya. Jadi ini sebenarnya konsepnya Paul MacLean. Kalau Roger Sperry kan otak kiri otak kanan. Ini jadi kita ada 3 subbrain yang paling penting. Ini kalau kita mau menyasar customer dengan tepat, mainnya ini aja 3 sistem. Ada yang di tengah otak emosional tadi dibilang limbic system ya. Masalah feelings, relationship, nature, image, jadi perasaan kesel, senang segala macam itu chemical. Antara kalau bisa bersemangat ada dopamin, serotonin gitu ya. Tapi tadi sedih itu jadi ada kortisol gitu ya. Kalau dia ngerasa deket, ada pakai oksitosin dan seterusnya. Jadi kita sedikitnya ya, nggak usah jadi dokter tapi tahu minimal prinsip-prinsipnya. Yang kedua, nah ini kemarin saya nggak suka nih jadi nasum, saya nggak mau untuk politik tentang croc brain. Karena politik kemarin nggak bagus mainnya. Mereka mainnya di croc brain, crocodile brain. Jadi mainnya di low level. Jadi diskusi di ILC segala macam nggak asik. Yang diributin apa? Tentang agama, tentang apa. Kalau itu juga nggak mempan tentang sosok pribadinya. Mainnya low level kita bilang. Sebenarnya kan debat itu harusnya keren ya, kayak di Amerika. Ini gimana nih masyarakat masih banyak yang nganggur, gimana solusinya? Gitu-gitu dong. Jadi main di apa konseptual, bukan hal-hal yang nggak penting gitu ya. Antara brewok, apa, dana gantung, kok dipermasalahkan sih gitu loh. Udahlah. Nah, saya nggak mau jadi itu. Karena saya sendiri lagi bangun komunitas, namanya Indonesia. Visi misinya Indonesia cerdas berakhlak mulia. Di mana di dalam itu ada pendukung 01, ada pendukung 02. Ya nggak mungkin kan, saya bela 01, 02 marah. Saya bela 02, 01 marah. Jadi semua teman saja. Ya. Kita tuh terlalu rame di dalam, kita ketinggalan. Nggak usah bandingin Indonesia apa dengan Amerika atau Jepang negara maju. Negara tetangga aja kita udah mulai tertinggal. Aku ya aja, Malaysia MRT udah 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Kita baru bangun itu aja diperebutkan, diributin. Lama-lama dipakai juga gitu kan. Jadi
kita harus clear mind ya. Jadi jangan terpancing lah hal-hal yang nggak penting. Nah ini yang paling penting yang hijau. Jadi neokortex itu di depan yang paling penting, prefrontal cortex, di mana fungsinya nggak jalan kalau binatang. Nah kita gimana cara jualan? Ternyata nggak pakai yang, kenapa orang jual yang bodoh-bodoh yang dibeli? Memang begitu. Itu tantangannya. Ini kita presentasi canggih-canggih, makin canggih, makin banyak tulisan, makin nggak dibaca. Gitu ya. What is neuromarketing? Saya kasih aja nanti videonya karena waktu kita kan nggak banyak. Ya, nanti antara brand tuh merek dengan brand itu juga bisa dipelajari. Ya, kapan-kapan kita bahas ya. Ini aplikasinya udah kemana-mana kalau di negara maju ya. Ini di neurodesign ya, dipakai ya. Nah ini lihat untuk mendesain satu studio, ya tempat makan, ini semua pakai neuromarketing. Mereka nggak ngomong gitu loh. Kita ketinggalan, ya. Nah kalau saya dengan istri saya bikin namanya signage, kita bikin nanti nih ini. Signage itu nggak hanya produk brand ya. Nah ini semuanya nih, ya logo kita banyak bantu di hotel, di apartemen, di rumah sakit Mayapada, segala macam. Kita udah pakai neuromarketing lah. Terus bagaimana proses otak customer mengambil keputusan membeli? Ini yang paling penting. Ini juga, ini dia otak kiri kanan dulu, Roger Sperry ya. Dibilang mitos, sebenarnya nggak salah 100%. Kalau kanan masalah, berarti kiri kan silang. Tapi nggak bisa bilang, kamu otak kiri, otak kanan, nggak bisa. Ini customer otak kanan nggak bisa, karena kerja otak itu bukan dari kiri ke kanan atau kanan kiri, tapi dari bawah, tengah, atas gitu kan. Jadi jangan sembarangan gitu loh. Nah ini tadi yang konsep trio brain. Nah ini disederhanakan dari kiri kanan trio brain, akhirnya dapat formulasi awalnya Herman brain, the whole brain, disederhanakan begini. Jadi memetakan konsumen itu cara berpikir dan berperilaku. Dipakai juga di leadership, di marketing, komunikasi. Ini semua dunia udah pakai ini. Ini udah neuroscience based, nggak hanya psikologi. Jadi foldernya itu guru, belajar psikologi, belajar neuroscience, didukung sama Harvard University. Jadi, hanya 2, komponen berpikir, perilaku. Atribut berpikir, perilaku. Berpikirnya 4, berperilakunya 3. Ini masih ada yang masuk lagi, admit, oke. Kita cepetin. Nah ini, makin ke atas, makin mudah berubah. Jadi kalau mempengaruhi konsumen, yang bagian atas, bagian bawah itu susah. DNA paling nggak bisa dirubah, walaupun sekarang karena teknologi DNA aja bisa dirubah. Believe, mana mungkin? Masa bulan ini saya agama Islam, bulan depan agama Protestan, bulan depan lagi agama Hindu, nggak mungkin. Ya, makanya hati-hati dengan program cuci otak itu sampai ke belief system kita di atasnya di sini. Nah, tapi yang paling 2 atas ini yang bisa berubah. Jadi thinking dan perilaku. Apakah nanti perilaku kita setelah COVID berubah? Nah, enggak juga, gitu kan. Ini COVID belum selesai aja udah banyak yang nggak pakai masker, gitu, udah pakai cuek. Jadi setiap orang itu unik. Ini kita harus mengetahui itu sebagai produsen yang baik, konsumen, kita harus tahu gitu ya. Bagaimana perilaku konsumen, gitu kan. Dari tidak sadar menjadi unconscious incompetence menjadi conscious competence. Nah, ini harus bermain di sini kita. Ya. Nah, ini thinking, level of thinking, si konsumen. Contoh aplikasi neuromarketing research di perikanan ya. Ini mungkin boleh ya, 1, 2, 3. Kita lihat. Ini lihat ya. Ini iklannya, ini kreatif. Listriknya nyala. Perhatikan. What do you mean? Ini iklannya Starbucks, bukan You're Starbucks Scotch ya, Korean. Starbucks. You don't make a wee bit of sense. And neither does Starburst. Starburst is a solid, yet juicy, like a liquid. You're right. Of course I'm right. Ketahuan. There's another contradiction. It's Timmy, the albino lifeguard. Hey, Timmy, grab a Starburst. Nah, itu iklan yang udah menggunakan. Jadi bikin iklan supaya ngetop, jangan ditayangkan dulu, di risetnya udah pakai neuromarketing. Kita lihat yang berikutnya nih. Iklan benar. Perhatian baik-baik. Ini mereknya apa? Merek majalah. Majalah Quark. Kalau udah pakai baca ya, fokus banget ya. Ada orang lewat aja dicuekin sama dia. Ya. Ini majalahnya keren banget. Kira-kira apa nih?
Ini kalau saya ulang ya. Ini kita lihat nih. Ini brandnya apa sih brandnya? Brandnya kita lihat. Nah, ini majalah Quark, ya, majalah. Ada orang lewat dicuekin gitu ya. Begitu dia mau bawa motor, helmnya udah nggak muat karena majalah itu sangat banyak berilmu, jadi otaknya mekar. Itulah neuromarketing. Jadi kadang lebay ya. Jadi bikin iklan yang smart gitu ya, yang menarik. Ini ada lagi. Ini perhatikan ya. Having a bladder control problem is bad enough. What makes it worse is the constant worry. The worry that your problem is as obvious as if you'd announced it to the world. But the good news is overactive bladder is a real medical condition. The symptoms can be treated. And the great news? There's one brand doctors prescribe more than any other. Detrol LA. With just one pill, Detrol LA works 24 hours, all day and all night, to help calm the bladder muscle that causes those frequent sudden urges. If you have certain stomach problems, glaucoma, or trouble getting urine to pass, you shouldn't take Detrol LA. The most common side effects are dry mouth, headache, constipation, and abdominal pain. All medicines have benefits and risks, and there may be other options, so ask your doctor if Detrol LA is right for you. When you find something that can help calm your bladder, imagine what that can do for you. Great dress. Detrol LA helps keep an overactive... Brandnya naik lagi kan. Itulah dengan neuromarketing, riset sudah seperti itu. Kita percepat ya. Nah, ini banyak. Jadi kita harus mengerti tentang pelanggan, antara perempuan, antara generasi, antara digital, digital, mirror system tadi kita sudah bahas, familiarity, dan menjaga brand tetap sehat. Gitu. Nah, ini ketangguhan mental. Nah, ini paling penting lagi nih. Jadi tips memanfaatkan peluang pandemi. Nomor 1, jangan larut suasana. Bagaimana nggak larut suasana? Nih, yang prefrontal cortex. Jadi tidak larut suasana itu adalah eling. Orang Jawa dulu bilang eling. Ngingat. Eling, ingat, sadar. Bagaimana meningkatkan kesadaran? Aktifkan prefrontal cortex. Bagaimana prefrontal cortex? Meningkatkan prefrontal cortex sebenarnya meminimalis pikiran-pikiran otomatis yang tadi, yang subconscious unconscious tadi, dengan cara belajar bernapas, jeda, apa-apa jangan emosional, tahan. Yang Islam enak banget ya, dikasih jeda aja, dikasih sistem model, the latest model, dikasih 5 sholat 5 waktu sehari. Itu untuk apa? Untuk kasih jeda ini. Udah itu di-grounded kan, dia sujud, grounded. Posisi, tidak hanya posisi jantung lebih tinggi, darah mengalir, tapi listrik itu di-grounded. Sadarkan, aktifkan PFC. Jadi, ada melihat berita itu, jangan langsung, wah ini gini. Santai, tenang. Ya, kita nggak boleh cuek dengan berita, tapi jangan mendalami berita. Buang-buang waktu, untuk apa gitu loh. Tidak sengeri yang dibayangkan ya. Kita hanya butuh penyusuan. Yang paling penting kalau kita mau jualan, mau usaha, mau apa, do something, istiqomah, terus continuous perubahan. Bagaimana hari ini lebih baik dari kemarin, hari besok lebih baik dari sekarang. Kita punya ketangguhan mental. Nanti kapan-kapan kita bahas tuh. Tadi kan ada diagramnya. Berpeluang mengedukasi perilaku konsumen. Kenapa? Karena semua konsumen gampang sekali. Jadi kita hadir di teknologi. Semua konsumen, orang umumnya udah merapat dengan teknologi. Terus ngapain lagi nggak memanfaatkan ini, gitu ya? Apalagi kampus nih, ya tadi ya. Kita harus jagoin di digital, semua go digital. Gubernur BI bilang bank 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, bank 5.0. Saya juga tanya Gubernur BI, ya Pak Peri bilang apa? New normal sama dengan digital. Jadi kita jualan lewat digital, lewat WhatsApp. Jualan zaman yang nanti, nggak usah semua orang ditawarin. Bikin apa? Suka bikin bolu, bikin kue, bikin ayam, tawarin. Nggak perlu kita tawarin ke semua orang. Ke orang yang kita kenal aja. Kok malu? Nggak usah malu. Justru respect orang. Gila ya orangnya, zaman COVID-19 ini dia masih jualan. Orang malah hormat. Ya kan? Tapi hati-hati, jualan harus bagus. Karena begitu nggak enak, itu viral jadi nggak enak. Jadi kualitas itu harus penting. Nih, kesempatan mengeksplor, ya, mengoptimasikan teknologi. Pakai WhatsApp, pakai Instagram, pakai Facebook, gitu kan. Waktu yang pas untuk bangun proses bisnis baru. Ini kalau perusahaan-perusahaan itu harus menerapkan teknologi, ya. Teknologi tidak harus selalu mahal, ya kan. Buktinya sekarang webinar ini, emang biayanya berapa? Nanti saya tanya sama Pak Bakti. Pak Bakti ketawa-ketawa aja pasti kan, ya kan.
Itu kita harus kreatif itu. Time consuming, wasting time, ya. Jangan ngobrolin, oh ini begini nih. Iya memang, oke, udah, oke, kita ngerti, oke, nggak fair, oke, udah. Tapi jangan dalam dengan berita, ya. Kecuali kita memang orang di bidang orang politik, orang di DPR, gitu, orang jadi menteri, apa jadi, ya itu nggak apa-apa. Tapi wasting time, bos, buang-buang waktu. Makin stres loh kita. Jadi kita jangan cuek ke berita, tapi jangan larut dalam berita. Clear chat, WhatsApp clear chat, oleh paling isinya happy birthday, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu, telah meninggal, gitu. Udah, sisanya nggak penting, clear chat, gitu loh. Tapi kita jangan cuek juga. Oh ada apa nih? Oh kemarin meninggal, siapa meninggal? Yakob Utama. Oh berbeda media. Oke, boleh gitu. Oh ini kenapa nih? Boleh gitu. Tapi jangan terlalu dalam. Ngapain gitu ya? Karena sayang gitu. Untuk jualan sayang. Tidak ada kata terlambat. Mau bisnis apa aja, tidak ada kata terlambat. E-commerce, delivery service, bisnis nggak usah susah. Mulai dari kita bayangin diri kita. Kita sekarang sering di rumah. Berarti kebutuhan di rumah kita bisa penuhi semua. Kita bantu teman kita. Butuh apa? Tukang cukur. Kita cari tukang cukurnya. Biarin kita jadi calonnya. Nanti ya, saya kirim ya. Pak Bambang di situ aja, nanti kirim. Pak Bambang suka kan ini. Oke, pokoknya duduk situ. Nanti tukang cukurnya datang. Online schooling, webinar, online training. Wah, semua nih. Banyak kok. Video on demand, live streaming. Ya kan? Salah satunya webinar gini. Webinar nggak cuma ini doang loh bentuknya. Bisa macam-macam. Nanti ada online class, ada apa? Ada jokes, ada stand up comedy, ada apa konser musik, segala macam. Nah, ini nih. Ya, pertama medical supply service, ya kan? Bikin masker aja, wah udah untung. Masa orang pakai masker cuma satu doang, kan nggak mungkin. Saya ada 10 masker, 9 maskernya branding semua kali. Dikasih ini, dikasih situ, merchandising. Itu produksi pasti dapat duit. Food processing juga ya, retail ya. Nah, saya bilang ke istri saya, udah jual. Apa ya? Oh ini enak bikin jus jambu, jual. Ah nggak enak, nggak enak apa? Bikin flyernya, posting, WhatsApp group. Emang dimarahin, ya kan? Sekarang orang ini kok malah respect. Kalau kita jualan tuh respect orang. Orang ini masih berusaha. Ini udah nggak berusaha, sombong gitu ya. Susah, tapi ribut terus, rame terus, tapi nggak do something gitu. Ini juga agriculture juga bakal naik daun tuh. Nah ini paling banyak. Wow ya, saya bilang banyak sekali peluang. Pertama, berdasarkan kajian neuroscience, pilih yang benar-benar kita kuasai. Bisnis apa? Bisnis yang kita kuasai, yang kita suka aja. Jalankan. Kapan? Seterusnya jalan. Kita jalan seminggu, 2 minggu berhenti. Sebulan, 2 bulan berhenti. Kenapa yang suka? Karena di otak, di sayap neuropathways itu lebih tebal. Ingat tadi happy chemicals ngeluarin apa? Ngeluarin serotonin, dopamin, oksitosin. Makanya memimpin dengan happy yang paling bagus. Udah nggak pakai marah-marah. Nah, kita bekerja sesuatu juga harus happy. Mulai dari yang paling sederhana, nggak usah sulit-sulit. Kebutuhan selama di rumah penuhi. Itu produk, Pak. Saya kan tapi itu udah apa? Bikin juga. Kenapa enggak? Tapi itu produk yang bagus, di sana kurangnya apa? Kita bagusin. Kita nggak usah nawarin ke semua orang. Kita cukup nawarkan ke teman-teman yang kita kenal aja. Tidak ada masalah. Orang malah hormat. Hebat ya kamu ya masih bisa jualan gitu. Tidak perlu menawarkan produk kita ke semua orang. Respect, halal yang penting. Oh halal ini jadi selain lebih higienis tadi lebih apa? Lebih halal, lebih respect, lebih religi. Ini naik. Jual sesuatu yang halal pasti laku. Ya. Perhatikan kualitas produk dari tadi ya karena kualitas pertama lebih penting. Engagement ya. Not only product delivery tapi service delivery. Penyampaian servisnya. Kita asal kita udah bikin, kita kirim, rasa udah selesai. Pastikan tuh barang bener nggak? Apa toplesnya rusak, segala macam. Maksimalkan pemanfaatan teknologi dan ingat octal-reptil. Ya, yaitu konsumen itu suka yang gampang-gampang, yang menarik segala macam gitu. Kalau memang dia beli atas pertemanan nggak apa-apa kok, gitu. Yang penting jangan mengecewakan. Oke, udah selesai ini. Saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf. Terima kasih Pak Bambang atas materinya. Materi hari ini sangat luar biasa Pak. Sepertinya kalau kita
Amin. Adakan baru sekali, ini kurang kurang puas gitu Pak. Jadi seharusnya ini ada beberapa kali kegiatan seperti ini sehingga membantu para mahasiswa-mahasiswi khususnya di masa pandemi ini lebih semangat, lebih optimis bahwa di masa pandemi ini bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi di masa pandemi ini kita harus lebih semangat meningkatkan kompetensi apa yang kita buat. Ini pun juga tidak lepas kebutuhan bagi Bapak Ibu dosen, karena memang di masa pandemi ini juga dituntut untuk harus lebih kreatif, harus lebih optimal lagi, karena salah satu meningkatkan mutu lembaga adalah melalui Bapak Ibu dosen semua dan mahasiswa. Oke, Pak Bambang, ini sudah saya catat ada beberapa pertanyaan, ya, ada 5 pertanyaan dari peserta yang hadir pada sore hari ini. Mungkin dua pertanyaan dulu Pak, ini karena ada 5, 2 pertanyaan dulu akan saya bacakan. Pertanyaan pertama itu dari Maria, yaitu menanyakan bagaimana para pemula bisnis di pandemik ini, apakah efisien dan efektif? Jika iya, kira-kira bisnis apa yang sederhana yang harus dimulai dengan biaya terjangkau? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, itu dari Siti Fatimah, yaitu menanyakan adanya lockdown ini bagi perekonomian Indonesia mempengaruhi turun naiknya nilai rupiah dan nilai dolar atau tidak, Pak, alasannya? Nah, mungkin 2 itu dulu sementara, Pak. Mohon untuk bisa diberikan jawaban. Pak Bambang, silakan. Oke. Baik, yang pertama ya. Tadi sebenarnya karena waktunya kita kan pepet ya. Ada mungkin yang bagian-bagian slide-slide terakhir itu agak lama kali ya. Tadi kan udah dikasih tahu dari mulai yang mana? Mulai yang kita suka aja. Kita yang suka aja, niatkan untuk membantu orang. Ya kan? Tapi ya kita kan ya kalau kan kita nggak mau sosial terus, kita butuh makan. Ya rencanakan itu gitu loh. Karena kita bisnis baru mulai seminggu mau cepet jadi nggak ada yang cepet-cepet, semua nggak ada. Semua perlu proses. Sukses itu bukan dilihat hasilnya, prosesnya. Nah, ada 2 nih kategori nih orang nih. Ada orang ya dia ngejalanin dengan bersedih hati. Kita lihat ujungnya, karena 2 kemungkinan, ujungnya sukses atau nggak sukses. Kalau sukses hari itu doang dirayakan seminggu paling, ya kan? Tapi selama setahun itu dia merana gitu, apa? Atau tidak sukses, kalahnya 2 kali, ruginya 2 kali. Tapi kalau kita kerjakan sesuatu yang kita senang, walaupun di ujung sana nanti akhirnya nggak sukses, gitu, nggak berhasil, at least 1 tahun itu kita nggak merana. Paling pusingnya seminggu itu doang, kita bangkit lagi, gitu loh. Jadi kita harus mengerjakan sesuatu yang kita suka, yang mudah aja. Misalnya apa? Saya, nah ini perlu mengakses diri, ya. Nature otak kita itu sesuatu yang negatif itu terlalu lebay. Jadi kalau mengakses diri, lihat strength kita, jangan pusing dengan weakness kita. Udah, kita nggak mungkin jadi orang lain. Kita cukup mengasah strength kita. Saya pinternya masak, udah sikat masak. Tapi saya kan nggak bisa itu, Pak, packagingnya. Kolaborasi. Sekarang, instead of competition, kolaborasi. Jadi berkolaborasi, kerjasama yang lain. Yang lain tuh ada yang jago, dia nggak bisa masak, tapi dia punya teman banyak, dia forward segala macam. Kita kan, manusia ini kan saling membutuhkan. Diciptakan sama Allah berbeda. Kenapa? Supaya saling membutuhkan, gitu loh. Nah, diversity tadi, perbedaan tadi, bisa jadi positif, tapi bisa jadi negatif. Jadi mulai dari yang gampang-gampang, gitu ya. Yang niatkan aja dari yang mudah, ya. Kita tuh sulit jualan, kenapa? Karena kita bacanya dari diri kita. Coba kita tempatkan, kira-kira teman saya biar happy apa? Dia butuh apa? Kan gitu. Ini, belum apa-apa udah panas. Dia masih kerja. Mobilnya beli lagi baru. Akhirnya kita ini aja, mulai dari diri kita yang sederhana, kira-kira orang itu butuh apa. Tanya Pak Bakti Universitas Surapati butuh dibantuin apa? Apa, ya kan? Bantu dibikinin makanan, bantu bikin minuman, bantu dikirimin buklet, terserah. Ya kan? Bisa, pasti bisa lah. Yang kedua tadi apa tadi? Yang kedua, terkait dengan ekonomi makro mikro tadi gitu ya. Ya, namanya juga makro analisis, ada mikro gitu ya.
Kalau menurut saya kan terjadi pandemi bukan di Indonesia aja, yang lain juga gitu. Artinya begini, saya yakin pasti ekonomi terjadi krisis ekonomi. Tapi kan kita sudah melalui, mungkin yang milenial atau yang di bawahnya kali belum merasakan, kita kan sudah merasakan tahun 97-98 ya, terus krisis keuangan tahun 2008. Apakah kita mati gara-gara itu? Kan enggak gitu ya. Maksudnya begini, pasti kita bisa melalui. Karena Tuhan udah mempersiapkan kita dengan otak. Tadi otak kita tuh canggih banget. Tinggal tombolnya. Tombolnya dari siapa? Dari kita. Pilihannya cuma 2. Kita dikendalikan pikiran atau kita mengendalikan pikiran. Perintah dari siapa? Dari kita. Dari kita sendiri. Nggak ada yang lagi membatasi pikiran kita. Oh, saya nggak bisa ini. Nggak ada. Ini cemerlang banget. Dahsyat banget. Jangan disia-siakan. Jangan lagi salahkan Tuhan. Tuhan udah memberikan baru lahir tuh 130 miliar neurons atau sel-sel otak yang berlistrik. Nanti dia pruning, terus antara sampai sekarang, sampai besok, sampai nanti kita meninggal, antara 86 miliar sampai 100 miliar. Dahsyat. Bagaimana kita mau connect-connectkan? 1, jangan merasa lebih pintar, lebih ngerti, itu langsung declining. Unlock. Makanya unlock your brain, gitu. Rewiring your brain. Mau dengar yang lain terus, gitu. Jadi kita juga, itu perlu kita tahu, tapi nggak usah kita khawatir, berlebih lah, gitu loh. Ya, mungkin kalau kita main di investasi itu harus jadi perhatian khusus. Nah, di investasi aja, kenapa jeblok Indonesia, pasar saham Indonesia? Ingat kan George Soros segala macam. Mereka udah mainnya ke sana. Neurofinance untuk di sana namanya neuroeconomics dan neurofinance. Di dalam decision making proses. Jadi neuroscience for decision making itu akan dipakai neurofinance di putusan keuangan. Kita hanya terkait dengan numbers, yang jago statistik, jago ngitung numbers doang, padahal ada unsur-unsur non numbers. Dia pakai ini. Di mana, misalnya gini, don't make any decision. Jangan mengambil keputusan kapan? When dopamin banjir. Dopamin banjir apa? Pada saat kita sedih berlebih, pada saat kita senang berlebih. Gitu loh. Makanya banyak perusahaan kita lagi naik-naik, terus jeruk, bangkrut, selesai, stres. Asal jangan sampai bunuh diri aja gitu. Jadi santai aja lah. Santai aja, kita yakin, do something. Tapi yang lebih penting lagi, setelah kita rajin melakukan sesuatu, kita juga perlu evaluasi. Makanya saya tidak suka dengan kata-kata perubahan saja. Karena kalau kata-kata perubahan, change itu, managing change lah apa, change itu berubah itu bisa jadi lebih baik, bisa jadi lebih buruk. Tapi saya lebih setuju dengan kata-kata continuous improvement. Hari ini harus sudah lebih baik dari kemarin. Hari besok harusnya lebih baik dari sekarang. Jadi kita do something, kita melakukan sesuatu, tapi kita evaluasi. Seperti gitu kayaknya, Pak Bakti. Ya, kita juga diajarin ya, dia kan sesuai dengan agama ya. Ya. Agama Kristen juga kali ya, saya yakin agama lain juga pasti diajarkan. Bagaimana menjadi lebih baik lagi gitu. Betul. Oke, ada lagi pertanyaan? Kayaknya banyak tuh di chat. Iya, luar biasa Pak. Memang kita harus yakin dan optimis bahwa kita pasti bisa. Oke, pertanyaan yang ketiga Pak, untuk pertanyaan 2 yang pertama. Yang ketiga adalah, apakah baik jualan online, tapi produk misalkan jualan melalui Instagram, WA, sedangkan pangsa pasar kita adalah teman sendiri. Kapan atau jam berapa waktu yang tepat untuk update status jualan? Itu pertanyaan dari Ahmad Faujan Sirojudin. Yang kedua, pertanyaan dari Muhammad Fahruriza. Apakah tepat jika sebuah iklan ditayangkan di tengah acara televisi lebih mengganggu fokus penonton terhadap acara TV atau tidak, Pak, kira-kira? Itu 2 pertanyaan dulu, Pak. Silakan, mungkin bisa langsung dijawab. Oke, yang mana dulu ya? Oke, yang pertama dulu ya, jualan tadi. Jadi sebenarnya tidak ada waktu yang paling tepat. Semuanya tepat sebenarnya. Even tengah malam kan sholat tahajud pada WhatsApp juga ya, ingatkan. Itu juga jualan. Tapi yang dipromosiin tentang ibadah. Kan itu teori jualan juga sebenarnya kan. Jadi gini, kenapa tidak ada satu yang tepat? Karena buat si A ada yang dia sukanya pagi, buat si B dia sukanya siang. Mau waktunya yang tepat kalau lagi moodnya nggak bagus, nah moodnya gimana sih, mengurus mood itu ada di pikiran. Produksinya di otak juga. Di mana otak kemana? Otak bagian tengah, limbic system tadi. Ada amigdala, hipokampus, hipotalamus, gitu kan.
nanti ada di situ ada macam-macam ya. Nah, artinya chemical study ya, kan perasaan itu chemical study, mood itu di situ. Jadi kalau kita merasa mood kita lagi gak enak pada saat kerja segala macam, ini nanti kita refleksikan ke customer. Cuman satu, olahraga aja. Karena olahraga itu susah berat mulainya, tapi kalau udah olahraga gitu ya, nanti setelah selesai olahraga gitu ya, ditanya gimana mau hidup 1000 tahun lagi. Kenapa? Ada endorfin dalam tubuh, itu pengganti morfin, jadi jangan nyari morfin, jadi jangan narkoba. Narkoba itu tadi sadis, ada 3 hal yang merubah konektor kita, kejadian khusus itu kejadian alamnya, yang bencana alam segala macam gitu, juga COVID juga termasuk, buat keluarga yang benar-benar terpapar dan sampai meninggal. Ibunya meninggal, kakaknya meninggal, apa enggak? Ya kan? Program khusus itu diperlukan sama manajemen, tapi narkoba itu paling jahat. Kebiasaannya, habitnya bisa berhentikan 5 tahun, tapi dampak chemicalsnya di otak, panjang banget. Jadi, balik menuju ke situ, mood tadi itu kan beda-beda setiap orang. Jadi, broadcast aja. Yang penting bukan masalah waktunya sebenarnya. Toh juga kita postingnya nggak jam 12 malam, postingnya jam 5, kalau dia matikan juga besok paginya dia buka, kan suka-suka. Yang penting, penggunaan kata-katanya. Ya. Main di grup, main strot. Kadang-kadang kita kasih ke nyun sewu, maturnu, punten, permisi, dan segala macam. Biar orang seneng gitu loh. Jangan jualan aja gitu. Ada kontribusinya apa juga gitu. Berimbang. Jadi itu sih, kalau menurut saya sih, jual aja gitu. Terus, jual apa yang kita bisa gitu. Nah, kemarin kita bahas tuh, saya dekat teman-teman ya, kita bikin tumplek seminar tuh. Orang-orang ini lagi seneng jualan, semua jualan. Bener nggak? Cuman satu yang harus diperhatikan, yaitu hukum dan etikanya. Contoh, saya jualan lemper Padang, katakan ada lemper Padang pedas nikmat segala macam. Pak Bakti juga mirip-mirip, ya kan? Boleh dong, boleh. Nanti kita tabrakan. Enggak, saya jual ke teman saya, Pak Bakti jual ke temannya, gitu kan? Belum tentu temannya teman-teman saya juga, gitu kan? Nggak apa-apa. Tapi yang nggak boleh adalah, misalnya Pak Bakti bikin flyer yang bagus tentang lemper. Ya, punya Pak Bakti. Saya nggak punya resource-nya. Dan maunya shortcut. Nggak ngeluarin biaya, nggak minta bantuan teman. Punyanya Pak Bakti, saya copy, saya ganti aja namanya. Nah, itu kan di luar negeri bisa jadi tuntutan. Kalaupun nggak secara hukum, Pak Baktinya nggak nuntut, bukan masalah nggak nuntut, itu namanya nggak etika, nggak etis. Itu yang harus diperhatikan. Misalnya kita bikin video, ada lagunya, naikin ke atas. Sama Facebook nggak dinyalain tuh, di-mute. Sama YouTube ditegur, sama Facebook kita ditegur. Per 1 Oktober, Facebook bilang, ya, per 1 Oktober, barang-barang yang nggak ilegal segala dituntut, dia nggak mau tanggung jawab. Nah, itu harus kita perhatikan. Jadi kita nggak bisa bikin video, Pak. Bisa, ada cara-caranya. Caranya gimana? Misalkan kita punya license, kita kerjasama sama industri label, radio, atau software-software yang bikin video, di dalamnya kan sudah ada lagu-lagunya. Biasanya sudah berlicense. Saya gitu biasanya. Makanya saya berani bikin video. Nah, jadi hukum dan etika harus diperhatikan. Pertanyaan kedua tentang apa tadi ya? Ya, tentang itu Pak. Kalau iklan ditayangkan di televisi, itu lebih fokus penonton terhadap TV atau tidak, mengganggu atau tidak? Itu lebih mengganggu atau tidak pada saat iklan di televisi? Begini ya. Neuromarketing di Prancis itu di-ban. Di-ban tuh ada satu kelompok komunitas yang nggak setuju belajar neuromarketing. Katanya kalau produsen belajar neuromarketing bahaya banget. Sama saja sudah memperkosa pikiran konsumen. Saya kurang setuju dengan itu. Kenapa? Kayak gini nih Pak Bakti, dan tadi siapa yang nanya, kayak pisau. Pisau kita asah jadi tajam. Kalau kita pakai untuk masak masakan yang enak, hal yang positif. Kalau kita bunuh orang, itu yang negatif. Jadi justru yang menggunakannya. Jadi kalau menurut saya, kalau di Prancis tadi itu, justru konsumen harus dipintarkan. Supaya nggak mudah dibohongin sama penjual. Tidak semua yang jualan itu negatif. Tidak semua. Ada juga dengan ketulusan. Tapi banyak juga yang karena dia udah buta, pikirannya udah butek gitu ya, maunya duit, akhir semua dihajar.
etika, hukum semua dilanggar. Jangan sampai seperti itu. Nah, bagaimana TV yang lagi enak-enak nonton, terus ada iklan? Jangan lupa, kan kita nonton gratis, ya kan? Mereka butuh duit. Duit dari mana? Dari iklan. Oh, begitu kok hukumnya, gitu loh. Bahkan TV yang sudah nggak etis, karena duitnya berantakan, iklannya udah lari ke digital, sementara TV dan radio pemainnya bertambah, akhirnya berebut, akhirnya dia menyerahkan diri, kadang-kadang TV jadi nggak netral. Ya, misalnya pro, siapa yang bayar. Nah, itu juga nggak boleh juga. Jadi, sosok aja lah. Ya, ambil manfaatnya. Kalau nggak mau nonton, ya ganti channel aja. Radio, contoh, lagi bawa mobil nih, radio itu tinggal mengandalkan orang bawa mobil denger radio. Begitu suruh COVID, ya lockdown, itu orang radio nggak suka banget. Karena berarti udah ngandalinnya cuma driving time, pagi dan sore, sekarang mereka nggak driving time, orang dia di rumah. Ya kan? Ada sih 1-2 orang, tapi kan jadi signifikan turun yang dengar. Pertanyaannya, berdasarkan research, ya, otak itu baru aware setelah 3 menit. Jadi satu kelompok iklan itu 3 menit. Ingat nggak? Iklannya sudah mau habis, baru kita pindahin channelnya. Terus katanya advertiser, wah saya dibohongin dong sama Bambang tuh. Katanya pasang iklan di radio gini, ternyata itu nggak efektif. Nggak, jangan salah, tetap efektif. Karena 85-90% keputusan di kepala kita apa tadi? Unconscious, subconscious, non-conscious, atau pikiran-pikiran otomatis. Jadi sinyalnya tetap masuk dari kuping. Masuk ke dalam memori. Gitu. Ada lagi, Pak? Sebetulnya banyak ini pertanyaan, Pak. Cuman berhubung waktunya kita terbatas, dan mohon maaf apabila menit lagi ya. Ya, tidak bisa semua disampaikan pertanyaan. Tapi ada satu nih Pak nih, yang satu tapi 2 menanya. Yaitu ada dari Pak Muhammad Ibrahim. Pertanyaan pertama adalah, mungkin satu ini yang bisa, mungkin masih bisa waktunya. Mungkin Pak Bakti, kita buka mic. Sekarang kan udah bisa tuh di-unmute sendiri. Kalau mau nanya secara langsung boleh, kasih kesempatan lah. Ini kan kita masih ada 3 menit. Kasih 3 pertanyaan yang tapi disampaikan secara langsung. Ya, boleh. Boleh, silakan. Ini pertanyaan yang saya sampaikan mungkin satu dari Pak Muhammad Ibrahim. Itu ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana mengukur barometer tingkat stres pada diri kita. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan neuromatic cell otak kita agar lebih smart dalam menjalani bisnis dan dalam menghadapi kondisi pandemik 19 saat ini, Pak. Itu pertanyaannya. Silakan, Pak. Ya. Yang lain nanyanya langsung ya. Langsung aja. Ya, tapi raise hand atau lewat itu dah. Nanti kita buka 3 pertanyaan deh sebelum tutup ya, secara langsung. Oke, yang ini jawabannya adalah neurometrics ya. Tadi masalah stress level ya. Barometer stres, ya. Ya, susah Pak kalau pakai alat. Semuanya kita rasakan sendiri. Sebenarnya kita bisa merasakan, gitu loh. Contoh ya, kalau udah mumet ya, udah tidur, ya kita bawa tidur istirahat. Dan ternyata tidur bukan satu-satunya istirahat yang baik. Karena pada saat tidur, otak kita listrik kita tetap bekerja. Memang agak drop. Terutama laki-laki agak drop banget. Kalau perempuan kurang dropnya. Makanya perempuan, ibu-ibu perempuan itu berhak dapat istirahat dan makan yang lebih banyak. Mereka kerjanya ini loh, berisik. Dan mereka karena korpus kolapsumnya belahan kiri kanan kanannya bandwidthnya lebar, kalau ngikut itu holistik gitu. Makanya dia sekarang favorit menjadi CEO, jadi dirut. Ya, bahkan pimpinannya Surapati juga perempuan. Memang kecanggihan otaknya perempuan sebenarnya. Karena dia bisa mikirnya bisa nanti create produk ini di sana dipromosi nanti uangnya dia holistik. Bahkan yang di luar urusan itu jemuran apa mau hujan diangkat dan seterusnya. Jadi yang baik itu bukan tidur aja. Kita perlu meditasi, mindfulness gitu. Jadi sekarang supaya kita tetap cemerlang, jagalah homeostasis. Apa tuh homeostasis? Keseimbangan secara proporsional hormon, enzim, neurotransmitter di kepala. Bagaimana caranya? Makanan dijaga, nutrisi yang benar ya. Jangan kelebihan, kalau jangan kekurangan gitu. Pokoknya nanti bisa konsultasi sama dokter kalau nutrisi. Yang kedua, jangan lupa olahraga. Kalau usia di atas 40, olahraga cuma 2, kata dokter nih.
Ya, olahraga ringan tiap hari atau olahraga berat, tapi harus teratur seminggu 2 kali. Jangan udah lama nggak olahraga, tiba-tiba olahraga, meninggal akhirnya, gitu kan. Nah, apalagi cukup tidur, ya. Terutama tidur jangan melewati jam 12 malam. Kan frekuensinya beda, temperaturnya beda. Pak, kalau mau tahajud gimana? Mau tahajud, habis sholat isya jam 8 tidur. Bangun jam 1, jam 2, bisa tahajud. Terus kalau bisa jangan tidur lagi. Problem kita sering banget habis sholat subuh tidur. Padahal di situ optimalnya oksigen sedang berproduksi. Bener, rezeki di patok ayam. Makanya Asia Pasifik, Nielsen Research, negara yang paling rajin bangun pagi adalah Indonesia. Saya bilang bukan satu berita yang baru. Kenapa? Karena ya 85% Muslim ya rata-rata bangun pagi, sholat subuh. Tapi kenapa kita paling tertinggal ya? Bukan karena agama yang salah, karena habis sholat subuh tidur lagi, padahal oksigen lagi optimalnya. Oke, jadi kita tahu secara biologis. Apalagi musik penting, santai, rileks, nggak hanya musik hiburan lah ya, tapi hiburan yang positif lah, gitu kan, yang tidak bertentangan dengan agama. Oke, apalagi tadi meditasi, mindfulness itu meditasi itu penting. Meditasi di dalam mungkin di Hindu, Buddha mungkin dalam bentuk yoga. Di Islam tuh udah dikasih meditasi, sholat 5 waktu, terus sholat sunnah tuh, apalagi sholat tahajud, zikir tuh meditasi, mindfulness. Jadi menyerahkan gitu, bukan pasrah, menyerahkan urusan tuh kita ikhtiar, niatin yang bagus, kita berikhtiar usaha, hasil kita andalkan sama cuma satu, andalkan Tuhan, jangan andalkan yang lain. Ini kayaknya agama sekali bukan sains, tapi ternyata science proven. Karena kalau kita stres, istilahnya pikiran-pikiran yang belum selesai. Jadi kita perlu destination. Listrik ini, ingat kan, listrik tuh. Kalau ada 2 destination yang berbeda, dia kerja terus. Kita tidur masih kerja terus. Makanya banyak orang sukses. Tapi mau diet kan ya, jadi kurus. Karena gini, kita dalam keadaan normal aja, ya. Pak Bakti, mohon maaf, berat badan berapa kira-kira? Saya normal, Pak, 53. 53, 60 ya. Mungkin kira 1,1, 1,2 kilogram berat otaknya. Berarti kan cuma berapa persen ya? Nggak lebih dari 2%, 3% ya. Tapi energi Pak Bakti itu memakan 20% dari total. Hanya untuk di otak. Dalam pikiran biasa. Kalau pikirannya berat, bisa sampai 60-80%. Bayangkan tuh. Makanya ada orang kan, saya duduk doang kerja kok capek ya? Iya, ini energi gede sekali di listrik nih. Tadi pertanyaannya setelah itu tadi ya bagaimana mengukur ya dirasakan ya tadi stress level itu tadi kalau sedikit-sedikit tuh bagus kita rasakan kok sedikit bagus misalnya aduh cuci piring banyak banget gitu terus ngandalin siapa pembantu udah pulang nggak balik-balik lagi satu-satu itu nanti lama-lama biasa kok itu resiliensi kita stresnya sedikit kasih reward kita bikin reward program sendirilah. Jangan mempanis, jangan reward and punishment diterapkan punishment-nya dalam bentuk marah. Itu jangan, udah. Nah, nanti kalau stres yang berat tadi, ya kan, misalnya gini deh, baru hari pertama disuruh work from home itu stres level 1, ya kan. Bisa kok. Nah, akhirnya resiliensi. Ya. Lama-lama, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, bosan, stres lagi. Gimana caranya? Mensiasati keadaannya. Ya kan? Kita malah lebih banyak waktu untuk evaluasi diri, kita lebih dekat berkomunikasi sama anak, sama istri, kita bisa sana. Terlalu banyak yang bisa kita kerjakan. Dan jangan sampai chronic stress yang tadi. Yang tadi, jadi sebenarnya ada stres kecil-kecil tapi kita tumpuk. Gimana cara merasakannya? Mudah. Jangan biarkan masalah-masalah terbengkalai. Selesaikan satu-satu. Ya, selesaikan satu-satu. Kalau nggak bisa selesai juga, ya cari senior, cari apa yang bisa membantu. Terakhir ya, kita dialog sama Tuhan lah. Oke? Itu mudah-mudahan menjawab ya. Ya. Nah, tadi yang mau nanya langsung, boleh silakan. Boleh, masih ada waktu 2-3 menit lagi, kita kasih kesempatan menanya langsung. Setelah itu mohon peserta tidak untuk menutup video, silakan di video dibuka, kita akan foto bersama. Karena sampai hari ini jumlah peserta alhamdulillah masih bertahan di 60 peserta, jadi kita bisa foto bersama dengan 2 kali. Silakan Bapak Ibu peserta yang ingin menanyakan secara langsung, tinggal dibuka speakernya.
Silakan dengan menyebutkan nama dan pertanyaannya. Monggo, silakan. Halo Pak. Ya, silakan Pak Muhammad. Pak Muhammad. Iya sih. Ya, pertanyaan kedua saya nih. Ya, tadi kan salah satunya musik ya. Musik itu dapat apa namanya mencas atau ibaratnya remaining dapat menjadi daya nilai plus ya untuk membangkitkan neuron dalam otak. Nah, ada nggak sih Pak genre atau aliran musik tersendiri gitu yang lebih cepat membangkitkan neuron dalam otak Pak? Kayak misalnya gini nih, lagi hits ya orang sekarang terhadap lagu-lagu Korea ya, atau lagi hits di Indonesia sekarang lagi ini nih apa namanya Tiara Andini lagi ngehits nih. Nah, ada nggak sih kira-kira Pak atau musik dangdut atau musik rock gitu Pak? Ada. Ya. Itu ya. Saya jawab ya Pak Bakti. Ya, mangga Pak, silakan Pak. Ya, biar cepat. Oke. Itu benar banget ada. Ada dua nih. Frekuensi yang bisa kita dengar di kuping itu antara 20 Hz sampai 20 kHz. Tapi ada ada subnya ya di bawahnya itu juga berdampak pada limbik. Loh, kok bisa? Padahal genderang tinggal hanya menghantarkan di atas 20 Hz. Dia dari sensor yang lain, dari kulit, dari rambatan. Jadi kita bisa bikin frekuensi, teman-teman elektron nanti bisa dibangkitkan ya. Di frekuensi hitungan tertentu, misalnya bikin orang talkative, bikin orang diam. Kan ada tuh speaker kecil ya, otak kita pakai flash disk gitu ya, kasih frekuensi tertentu, nyalain. Kan nggak kedengeran di kuping. Tiba-tiba orang satu kafe itu diem semua. Bukan magic loh. Nah, neuroscience sampai sana memang. Jadi memang sampai warna aja, kan setiap pembawa warna berbeda gitu. Itu yang kita pelajari. Jadi panca indera itu konvensional zaman dulu. Makanya kalau dulu kan nggak bisa dijelaskan punya six sense gitu ya. 5 yang kelihatan itu pathway utama ya. Penglihatan, pendengaran. Tapi kita udah ketemu neuroscience 12, 13, terakhir udah sampai puluhan. Jadi sensory input itu ada nggak hanya cuman eksternal, di dalam juga ada gitu loh. Misalnya perut kan, misalnya cus gitu, wah lapar, itu juga sensori gitu. Nah, terkait musik tadi, ada. Kan udah banyak percobaannya. Dikasih musik yang hingar-bingar terus gitu ya, binatang, tumbuhan, berbeda perilakunya. Manusia juga berbeda gitu loh. Nah, kalau pernah coba tahu, cari cek. Bagaimana? Kalau tadi kan mendeteksi, brain imaging, measurement, mengukur. Ya kan? Sama kalau dulu, zaman dulu yang lalu, psikologi, psikotes. Terus nanti dikasih terapi. Kalau ini namanya dikasih brain influence, edu feedback, whatever itulah ya. Kita kasih treatment. Bisa. Bagaimana menggeser fokus. Kemarin ada misalnya anak sekolah 163 IQ-nya tinggi kan, tapi problemnya dia karena melakukan sesuatu itu mudah, dia gampang bosanan. Kan itu sifat otak juga ya. Jadi dia susah fokus. Nah, dilatih untuk fokus bisa dengan komputer game kasih frekuensi tertentu yang bisa didengar atau tidak didengar. Misalnya frekuensi tertentunya itu juga misalnya musik klasik, musik kalau lagi tergantung beatnya itu ada semua ada peruntukannya. Misalnya lagi main logic itu cepet-cepetan pasti musiknya beatnya cepat dan seterusnya. Bahkan dampak Quran tuh juga ada hitungannya. Ayat ini gimana, ayat itu ada semua hitungannya. Ada lagi? Silakan. Satu lagi mungkin penanya, silakan. Karena waktu sudah hampir selesai. Silakan peserta, ada yang mau bertanya langsung. Kita kasih kesempatan satu kali lagi menanya. Dan setelah ini mohon maaf tidak untuk menutup video dibuka, kita akan foto bersama. Silakan, masih ada? Apakah masih ada? Kalau nggak ada, kita foto bersama aja. Tidak ada, cukup ya. Oke, Bapak Ibu peserta, sebelum saya closing statement atau saya akhiri, silakan Bapak Ibu peserta untuk membuka kamera videonya. Kita akan foto bersama, 2 kali foto karena kita ada 2 slide. Ya, nanti hitungan ke-3 kita akan foto. Oke, silakan. Pak Bakti, ingatin lagi ya, reminding lagi untuk ngisi daftar hadir. Oh ya, ya nanti daftar hadir di situ juga ada itu kan pendapatnya, pertanyaannya mau diisi. Iya. Jadi kalau misalnya masih ada pertanyaan boleh saya isi di situ.
Kalau di chatting Zoom kan hilang, kalau di situ nggak hilang. Iya, boleh nanti kita share kembali. Oke, kita hitung dengan hitungan ketiga, kita foto. 1, 2, 3. Sebentar. Oke. Oke, ya sekarang yang kedua dengan slide yang kedua, yaitu yang di bagian belakang, kita hitung sampai dengan 3, kita foto. Sebentar. Sini. Oke, siap. Kita hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Pak Bakti usul ya. Jadi kalau bisa 2 minggu sekali kita ngadakan ini, tapi pembicaranya ganti-ganti, banyak dosen canggih-canggih di Universitas Surapati, supaya kita saling ngisi, saling sharing-sharing gitu kan. Nanti kalau misalnya udah putaran beberapa berikutnya memang nggak ada bicara lagi, saya jadi bicara nggak apa-apa. Tapi kalau bisa diputar Pak, kasih kesempatan semuanya, sharing, kan lumayan buat tabungan nanti kita meninggal. Amin. Kan, amin. Ya kan kalau gajah meninggal kan ninggalin gading ya. Kalau kita meninggal ninggalin apa gitu. Iya. Betul, Pak. Topiknya diganti Pak. Kalau itu berhubungan dengan pemasaran, marketing Pak, nanti mungkin topiknya berhubungan dengan MSDM, seputar kepuasan kerja, pengaruh WFH terhadap kepuasan kerja, terhadap produktivitas kan bisa Pak. Iya, banget setuju. Mudah-mudahan kita jadwalkan 2 minggu ke depan. Ini pertama ini adalah dari pasca sarjana. Mudah-mudahan minggu depan 2 minggu ke depan kita bisa mulai lagi kegiatan seperti ini yang lebih smart lagi. Itu mudah-mudahan bisa dari prodi atau fakultas lain bisa saling berbagi ilmunya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sebelum saya tutup, saya akan sedikit menyampaikan closing statement pada pertemuan di sore hari ini. Yang pertama adalah perubahan mendatangkan peluang di masa COVID-19 ini. Yang kedua, perubahan dapat terjadi dari diri kita sehingga kita bisa masuk di era Society 5.0. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa menyikapi kondisi ini harus disikapi dengan positif agar otak kita tidak stres, bahkan jangan sampai stres kondisinya lebih buruk sehingga menjadi stres tingkat tinggi. Yang keempat, perubahan bisa dilakukan karena informasi sekarang sudah sangat terbuka lebar sehingga apapun yang bisa kita lakukan di kondisi saat ini. Dan yang terakhir adalah kita tidak boleh menyalahkan orang lain, kita harus semangat dan kita saling memotivasi agar diri kita bisa menjadikan yang terbaik buat diri kita dan buat orang lain. Tadi disampaikan oleh Pak Bambang, harapan kita ke depannya adalah untuk menjadi bekal modal kita nanti pada saat meninggal. Karena kita ingin kuburan kita menjadi terang gitu Pak ya. Jadi kita sudah mengarah kepada nanti di masa yang akan datang. Oke, Bapak dan Ibu peserta webinar Universitas Surapati yang saya hormati, demikianlah kegiatan webinar hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa ini menjadi pendorong semangat kita, khususnya di masa pandemik ini, dan menjadi awal jendela baru buat kesuksesan kita ke depan, baik bagi mahasiswa dan bagi para Bapak Ibu dosen, karena bagian daripada penunjang untuk pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Dan saya selaku moderator, mohon maaf apabila dalam memantau kegiatan di sore hari ini ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Bapak, Ibu, dan seluruh peserta webinar sekalian, berakhir sudah acara webinar Universitas Surapati yang bertema peluang bisnis di masa pandemi COVID-19. Terima kasih kepada pemateri Bapak Bambang Iman Santoso STMM yang telah memberikan materinya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Serta terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang telah menghadiri acara webinar pada sore hari ini. Saya Nurul Haya sebagai MC memohon maaf apabila ada salah kata, semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yuli, lagi Pak Yuli. Terima kasih.